Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku kedatangan sahabat lama, nih. Sahabat karib, dan ini trendsetternya gua gitu loh. Trendsetter tuh ya gue lihat, gue pantau, gue apa ya kan. Itu karena memang ini ilmunya jago. Apalagi di Impact Ruen ya nggak? Sekali lagi pengujian pertama di Indonesia Impact Ruen G3 Channel. Nggak bisa dipungkiri bro. Ya, Om. Om. Nah ini sesuai janji saya kemarin kan kita janjikan untuk membuat konten yang tidak dipotong-potong. Iya. Sehingga Anda lebih yakin ya. Betul. Lebih yakin bahwa ya itu nggak editan ya, nggak editan. Paling nanti saya tambahkan Newton meternya ya yang edit ya. Sekian nm ditulis sama detik pada saat membuka ya. Iya. Hanya menambahkan itu aja. Ya, nambahin aja. Tapi nggak di-cut. Tapi nggak di-cut. Betul. Dan dalam pengujian ini saya nanti langsung Mas Gun yang pegang ya. Ya. Kalau saya udah bosen. Iya, kemarin saya udah banyak. Bener. Nah, Mas Gun pengen ngerasain nanti gimana caranya, langsung tonton aja, jangan skip lagi supaya nggak gagal paham ya Mas ya. Benar. Jangan benar, gagal paham. benar. Tonton aja karena itu video nggak dipotong. Oke, lanjut. Siap, ya. Langsung kita coba aja dulu. Ya. Guys, kita langsung buka ya. Nanti ini pengujian tidak dipotong. Ya. Tidak diedit, ya kan? benar. Waduh. Aku thank you banget ini Mas Gun. Sama-sama. Menemani ya. Ini berarti kita enak diawali di berapa nih, Om? Speed 1. Speed 1 ya? Karena selama Oke. ini pengujian saya belum pernah speed 1. Oh, belum pernah juga Aku nyoba? penasaran bro. Penasaran bener. Speed 1 buka mentok di berapa kan gitu Iya. ya. Nanti speed 1 kelar, kita udah tahu angkanya, langsung speed 2 abisin kunci torsi ini maksimal sampai 3000 Nm. Siap. Semoga baut kita ini yang nomor 46 kuat. Siap. Ya kalau nggak siap. kuat ya udah mohon maaf yang namanya Benar. keterbatasan ya. Berarti nih gua sambung dulu Om. Berarti Ya. kita diawali 1000 Nm dulu ya, Ya, mungkin 1000 ya. Nm. 1000 Nm sampai maksimalin speed satunya sampai kebuka di berapa? Iya. Nah, nanti kalau memang udah nggak kebuka, kita lanjut di speed 2 dan kita taikin torsinya gitu ya. Siap. Oke, siap. Yuk. Masternya Impact Run Indonesia sejak 2019. Bisa aja. Ayo Om, sini Om. Silakan. Oh, kita kencangkan dulu ya. Kita kencangkan biar nggak terlalu ini ya, Mas Bro ya. Oke, siap. Biar nggak terlalu lama ya. Ya, speed. Gue lupa nggak pakai kuping Oh lagi. iya, bener. Keras banget ini bro. Bener. Keras, bro. Karena ini ruangan tertutup. Barangkali mau ngambil yang kamu enggak? Iya, nggak apa-apa. Di tag aja, Bay. Sini lagi. Kita kencangkan dulu biar nanti ngetorsinya nggak terlalu ini. Sekalian ini. Siap. Ini baru jos bro. Ada harga ada lupa ya nggak? Bener. Ini kita yang mana enaknya? Yang ini bro, Om, boleh. Yang boleh. itu, siap. Kita satu-satu aja deh nanti. Oh, biar- tadi dulu Om. Nanti ada yang nge-skip Om. Sorry Om. Iya, apa? Nih, lihat dulu. Diomelin nanti kalau Oh nggak iya, dikasih iya, lihat iya. Om. Lupa kita. Nah itulah guys. Ya. Nanti diomelin kita. Kacamata gue kemana lagi? Ntar gue ambil kacamata dulu. Faktor Sini. begitu bro. Nggak apa-apa. Nah. Oke, 900, 1050 ya. Nah. Oke. Kelihatan ya? 1050 ya. Nah, carain Titik nol. kacamata papa nak? Siap. Ini kita gantungin dulu nih sambil nunggu tuan rumah. Segini cukup? Udah 1000 ya bro? Udah. Ke atas lagi boleh. Ke atas lagi. Asik loh. Asisten gue ini luar biasa nih asistennya. YouTuber. Ini magang, kita lagi magang YouTuber ini. nomor 1 ini. Oke. Oke, kita kencangkan ya. Siap. Wih, udah bunyi ya Oke. bro. Nah, Oke. kita lagi ya, sekali ya. Oke, boleh. Oke. Oke ya. Nice. Karena kita udah kencengin pakai Milwaukee. Benar. Mau langsung sebelahnya 1200 enggak bro? Apa Jadi mungkin kayak gini aja kali Om ya. ya. Daripada nanti ditakutkannya bergetar yang sebelah. Jadi Menimbulkan nanti, kecurigaan lagi. betul, Iya, betul. Jadi nanti lebih baik satu-satu dulu Om. Satu-satu, siap. Satu-satu dulu ya kan. Jadi kan nanti yang ini free kan. Kita lihat tadi paling ujung ya. Siap. Heeh. Ini langsung G3 channel nih ya. Langsung masternya aja deh. Masternya turun tangan. Waduh. Nah. Ini ya Om ya. Iya. Kita lepas. Bang Dudin mau pakai ini? Oke, siap. Bentar. Oke, ini berarti kita Hadiah setup. punya Ronik ini. Waduh sih. Luar biasa. Ini mode auto.
Oke. Ini speed 1, speed 2. Kita Oke. speed 1 ya. Oke. Nah, yang ini. Siap. Silakan. Kita coba di speed 1. Kuncinya maaf, Om. Nah. Speed 1 ya. Mendekat. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Speed 1 di 1050 nm. 1050 Ya. nm. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, normali kebuka aja ya. Oke, kita naik lagi ke Naik ke adanya berapa, Om? Gua lupa itu. Ini gua kencengin dulu ya. ya, boleh. Mau ke 1200 apa 1350, Bro? 1200 saja kali ya. Oke, 1200. Coba jelas nggak? Jelas 1200? Masnya mau ngambil? Yuk. Nah, 1200 ya. Oke. Oke. Siap. Masih sama di baut yang ujung ya, ini ya. Masih sama di baut yang ini, kita kencengin. 1200. 1200 ya, Om Ai ya. Iya, Oke. Newton meter. Siap. Waduh, ketinggian nih. Maaf, Om. Sorry, Om. Siap. Nah. Gitu. Oke. Oke. Coba lagi sekali lagi ya. Oke. Cukup? Oke. Sini gantian Bro, kasihan tuh. Udah, slow, Om. Slow, Om. Kita coba lagi guys ya. Bang Gugun 1200 nm speed 1. Ya, di speed 1 di 1200 ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 1200 nm. Iya, agak lama sedikit ya. Ya, agak lama Udah mulai sedikit. agak lama sedikit. Naik lagi. Boleh. Oh, sorry. Kita sambil kencengin. Mau 1500? Eh, Apa 1350? Ya, boleh. 1350 aja. 13,5 ya. Hmm. 13,5. Kelihatan nggak? Fokus? Fokus kamera Bang Gugun, fokus. Udah? Dapat? Oke. Oke. 1000. Satu 1350. Hop. Cukup ya? Sekali lagi. Oh, udah cukup. Lagi, lagi, lagi. Lagi ya, sekali lagi ya. Biar marem. Kalau Iya. orang Jawa bilang marem. Benar, guys. marem. Mending lipat. Ini tadinya kawat, Ah. saya ganti pakai ini Oh. supaya nggak licin. Iya, benar. Kenang-kenangan dari Molar. Bos kita. Benar. Oke. Sip. Cukup ya. Yuk. Sini, Oke. biarin. Oke. 1350. 1350. 1350. Speed Siap. 1. Speed 1 ya. Ya, ini masih ada di speed 1 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, 1 2 3. Gila ya, Bro. Bener. Masih kebuka juga ya. Kasih lihat bautnya, kasih lihat bautnya. Pantat bautnya. Nah, Tanpa ring. ya. Tanpa ring. Nggak pakai nggak ada. ring ini. Nggak ada ring. Nanti penjelasan masalah ring nanti Om Gugun pakarnya nanti di penutup video guys ya. Oke, kita up 1500. 500. Yuk. Yuk. Isam nggak dipotong ya videonya ya. Lanjut terus kan ini ya. Iya, lanjut terus. Hati-hati. Oke? Dapat, Sam? Pak. Oke. Siap. Kurang naik, Om. Oke. Oke. Enak banget ya kalau berdua begini ya. Siap, dikit lagi, Om. Begini guys, makanya saya Om Gugun sering potong-potong. Kayak begini-begini kan dipotong nggak perlu ya, Iya. Bro, ya? Lama. Lama. Belum tentu dia tonton semua ya kan? Bener.
Oke. Sekali lagi. Siap. Gua rasa Bayu, lu ngencengin 1.500 nggak kuat. Gua aja cuma 1.000 kuatnya. Anak gue 1.000. Di belakang layar berdua, Om. Oh, berdua. Yang satu kan badannya gede. Jadi satu nginjak, satu ini. Benar, tapi kalau pakai ini emang enak. Kalau ini yang di rumah makannya banyak. Jadi sebulan juga 50 kilo berasnya. Oke, lanjut. Ya. Om Gugun 1.500 Nm. 1.500. Speed 1. Ya, ini masih di speed 1 ya. Ya, ayo mendekat Ya. kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah mulai belet nih. Udah mulai agak sedikit ini, Om. Lemes-lemes. Ini diselingi sedikit biar nggak bosan. Coba kamera mendekat. Iya. Bang Gugun, ini saya beli baut ini dari pertama ya begini ada item-itemnya. Bener. Sorry, itu ada sarung tangan, kenapa kita nggak pakai sarung tangan? Bener. ini oli bukan sengaja saya oliin ya guys ya. Iya. Ente juga nggak pernah ngasih oli kayaknya. Betul. Jadi memang ya Ini begini aja dari tokonya udah begini. yang pasti sebetulnya semua sama Om. Besi baru juga ya. Dikasih itu pasti oli. ada itemnya. Iya, Pasti dikasih ada oli supaya nggak karat. Oh ya harus, harus karena memang udah pasti. Jadi memang bukan oli dari bawaan kita ya. Nah, nih ya. Itu pasti semua akan ada. Nggak mungkin nggak ada lah. Nah, ini lagi juga kan cemong begini beda sama oli. Iya. Ini kan cemong apa ya? Cemong kotor ya. Iya. Tapi ya memang pasti agak sedikit glossy tuh. Kelihatan lah berminyak ya. Nah, ini bro, ini sampel TikTok. Gua kan sekarang jadi Bener. TikTokers ya. Wes. Jadi sering dapat sampel-sampel gini. Bener. Sorry, lupa nih. nggak Bener, pakai bener, sarung bener. Emang kadang-kadang kita juga lupa Om. Saking bersemangatnya ini. Heeh. Waduh. tangan. Anda kunjungi TikTok G3 Channel. Iya. Abang-abangan di TikTok jualan Jualan macam-macam, Macam-macam. macam-macam, ada beginian, ada jamu, ya Bener. kan? Orang tua kan Jamu kuat. jamu kuat, ya kan? Ada macam-macam. Apalagi Sam, jualan apalagi Sam? Ini yang aksesoris motor. Aksesoris motor, aksesoris mobil, lampu-lampu dan lain-lain. Sampel-sampel gratis nih. Bener, 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 bener. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita kencengin dulu bentar Om. Boleh. Nah, ini masih di speed 1 nih. Ya. Mantap. Naik aja 1.800 kali lah. 1.800 Iya, ya. kita paksa-paksa aja. Ya. Boleh, yuk. Ini masih baterai yang pertama ya. Masih. Nanti di masih. speed 2 kita coba ganti baterai, nggak apa-apa. Sam, ini Sam, kameranya Sam. Ya. Ini ada Milwaukee, Get-Tool, ya. Nah, ini APR. Jadi memang ini baterainya tadi masih tadi yang kita pakai nih. Belum kontak ganti. 1.800. 1.800. Kelihatan Sam? Coba nanti kita hajar sampai 3 kali genjotan atau Siap. good. Iya. Jadi turunin lagi nggak? Apanya? Soisnya, itunya apa? Ah, Torsinya. nggak apa-apa, kamunya didengakin aja. Nggak kelihatan. Oh itu ya face soalnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Didengakin gini kak, giniin. Gitu aja. Aman. Stoppernya keinjek. Iya. Oke. Sip. Sekali lagi Om. Biar marem. Dah, cukup. Ya. Oke, sip. Lanjut Bang Gugun. Wow. 1.800 Nm. 1.800 Sam, di sini Sam. Speed 1. Sam. Ini masih ya, di Dicek speed lagi aja, 1. Bang. Mungkin nanti berubah takutnya. Bener. Ini speed 2. Ini auto stopnya dan ini speed 1. Ya. Oke. Ya. Dan coba ya. Speed 1 masih, baterainya masih sama, 1.800 Nm Betul. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Masih bisa kebuka ini. Gila ini. Ya. Ini mah speed 2-nya kalau pentokin 3.000 mungkin bisa mungkin. Benar. Kita lihat aja lah, coba ini pentokin Ya. kunci torsinya. Coba kita maksimalin aja Om. Langsung 2.100 kali ya? 2.100 boleh? Speed 1 ya? Ya. Coba ini. Kelihatan? Kelihatan. Bayu kelihatan? Silakan. Siap. Lah. Mulai.
Mulai lemes guys. Naik dikit. Mulai lemes guys. Wajar guys. Ini tuh kunci torsinya berat banget nih. Bener-bener. Kalau kunci torsinya G3 channel itu seharga Vario baru. Bisa aja. Ya. Oke. Mantap. Yes. Ini 2100 ya. Masih di speed 1, Sam. Ayo Sam, kita maju Sam. Maju. Ya. Nah, speed 1 2100 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini udah mulai belet nih. Rasanya ini maksimalnya kayaknya. Bener. Untuk speed 1 ya. Benar. Speed 1. Karena tadi udah sempat kayak getar geret gitu ya. Udah mulai. Apa? Kalau istilahnya G3, gue nonton apa ngejem? Apa? Iya, ngejek. Jadi posisi pairnya nggak apa, udah nggak kuat mukul hammer. Jadi kalau di elektriknya itu artinya di modulnya itu kayak ngekat gitu. Ini udah benar. maksimal nih, tolong stop Benar, gitu. benar. Si modul itu ngasih tahu gitu. Benar. Nah, jadi memang ya tadi kalau gue lihat Om ya, jadi si alatnya memang masih mau mukul si hammernya ya, cuma memang posisinya mungkin speednya nggak kurang dapat. Oke. Nah, jadi makanya tadi kan di 2100 ini udah mulai rada pegel nih dia. Iya betul. Kita dijot 3 kali ya. Benar. Speed 1 ya kan. Speed 1. Nah, tapi ini kita coba di speed 2 ya. Iya, Nah, kita langsung. Ya, kita up langsung ya. Up langsung Om speed ya. 2. Siap. Karena ini 2100 kita lewatin langsung 2300 berapa gitu ya. Siap. Nah, kita Ya main kan? di 2 sampai berapa nih Om? Kita main Om. Ini gue sampai lupa di 3000 pas ya. Ya, 3000 pas ya. 3000 pas max. Kita 24 langsung ya, Bro. 24 boleh. Mudah-mudahan baut saya kuat, mudah-mudahan. Kemarin paling tinggi berapa Om? 2250. Oh, di waktu dicoba ini Iya. reviewnya. Oke. Di review 2100. Oh, 2100. Tapi di video semalam 2000 berapa? 2250. 2250. Video semalam. Langsung kita apa aja dari di atas 22 ya? Iya, kita langsung 2400 tapi speed 2. Siap. Wah, mantep ini. Ini kalau ngencenginnya manual, Bro. Allahu Akbar udah. Benar. Siap. Oke. Yuk. Nggak dikencengin dulu, Bro? Oh ya, sorry. Biar nggak terlalu Bener-bener banyak nggak terlalu banyak tarikan ya. ngokang-ngokangnya. Oke. Siap. Oke, cukup. Oke. Kuat dong bautnya. Masih Om, masih kuat Om. Kayak lagi ya. Ya. Sip. 2400 Newton meter. Iya. Kita sengaja satu baut walaupun ini ada 2 baut menghindari kata-kata katanya kena getaran. Ya, benar. Karena satu bidang ya. Satu bidang. Oke. Lanjut Lanjut Sam, kita masuk ke speed 2 ya. speed 2. Nah, kelihatan Sam? Jelas? Jelas, oke. Nah, ini speed 2 ya, kita pindah ya. Nah, 1 2 ya. Oke. Ya, beda ya. Oke, kita masuk ya, speed 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kamera mendekat. Ya, speed 2 di 2400 400. Nm ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Agak berat tapi masih satu genjotan. iya, agak berat tapi masih satu genjotan dan masih mau ya. Iya, nggak ngejem namanya. Ngejem. Ya, pairnya masih mau terus mukul ya. Ah. Posisinya. Bentar, kita kencengin dulu dah. Iya. Ya.
Kita mau langsung berapa nih, Om? Langsung ke 3.000 aja apa gimana? Jangan. Jangan ya. Biar lama videonya. Benar. Mereka minta yang lama, kita kasih lama. Bener, bener. Naik 2.500. Nanti kalau 2.500 nggak kuat, kita ganti baterai satunya. Karena ini kan baterai sisa pengujian yang pertama ya. Iya, benar. Yang speed 1 ya. Bener. 2.500? Boleh? Apa mau naik lagi? 2.700? Terserah. Tadi 24 ya, ke 27 kali ya. 27 siap. Nanti terakhir di 3.000 kalau memang kebuka. Coba kamera. Kelihatan. Kelihatan? Fokus. Bagus. Oke, langsung. Siap. Ya. Gua ambil minum dulu, bentar bro. Siap. Minum dulu, minum. Oh, ini punya gue ya, Bay? Ini masih banyak kok. Ada, udah, Om. Hah? Ini punya lu, Bay. Si utuh. Bener, Bay? Diminum, Bay? Minum. Waduh. Emang capek ini. Hmm. Emang capek, luar biasa. Gua mikirnya, aduh, nanti ketiga kesini tahu-tahu hujan, ya nggak? Patak. Gua mikir semalaman gua harus bikin begini nih. Nanti ada tamu jauh-jauh kesini tahu-tahu nggak bisa syuting, repot ya. Aduh, kecewa nanti penonton. Bisa aja. Langsung dong kita bikin. Gua sama Isam berdua motongin pakai cut off ini. 2.700 ini. Iya, udah kasih ya? tadi ya? Ya, Sam? Udah. Ya, 2.700 Coba ya? Isam maju lagi, Isam nih. Ini masih sama angkanya. Coba, Nih. tuh ya, 2.000. Kadang-kadang kita juga lupa. Yang atas ya, Iya. 2.700 Newton meter. Mau? Boleh. Nah, 2.700 nih, asik nih, tinggal kasih roda ya. Benar. Ya, oke. Kayak kurang ke sana dikit ininya. Kurang tarik, Om. Oke, pas. Siap ya? Siap. 2.700. Oke. Kuat loh. Masih dapat, Om. Lagi ya? Ya, boleh sekali lagi, Om. Oke. Sip. Gue nggak nyangka sih. Gue pikir 2.500 gol. Berat. Siap. Siap. Kita hajar lagi. 27 ya? 27. 27. Ayo, Sam. 27, Sam. Nih, Sam. Ya. Masih di speed 2 ya, Sam. Ya. Oke. Ya. Masih baut yang sama, baterai yang sama. Baterai Kita yang coba sama. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu namanya apa istilahnya? Ya, ini posisinya Apa ngejam istilahnya, bro? ini. Ngejam posisinya, Om. Ngejam. Pernya udah nggak mau mukul nih. Iya. Jadi ini udah maksimal ini. Biasa kalau dilanjut begitu lagi Iya, tapi kita biasanya. nanti coba pakai baterai yang satu lagi. Ya. Supaya penonton lebih puas lagi. Benar, kita Pakai coba, baterai Om. yang masih fresh. Ya, yang masih fresh ada, Om. Ada baterai Nih, kedua. kita pakai. Nih, kasih lihat sini. Ah. Coba. Nah, ya, ini baterainya. Ini kita sebentar. Nah, kita coba ganti ya. Nah, tar dulu, Sam. Gua pasang ini dulu, Sam. Emang tadi belum? Apa? Tadi belum pasang itu? Enggak, tadi gua copot waktu mau pasang. Kenceng, karena Iya. ruangan tertutup. Nah, ya. Nih ya. Baterainya baru ya. Kita coba lagi Baterai ya. baru. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Mampus. ya. Kebuka dengan catatan baterainya baru. Baru dicas. Ya. Yang tadi kan sisa speed 1. Iya. Wah, nih. ini mentok ini kalau kayak gini nih, 3.000 nih. Bentar, gua kecekin dulu, Om. Kemudian, Ini gua aja nggak pernah loh, Om. Nyobain itu ini nggak gue pernah. pertama kali bro, karena gue sengaja nunggu G3 Channel biar merawanin alat gua. Iya, biar dia yang merawanin nih. Gue belum pernah tuh nyoba sampai 2100 udah pernah kayaknya, Bay ya. 2100 pernah, tapi kalau udah sampai 27. enggak. Kan, ini Sampai yang 25 pertama. aja belum pernah. Dulu waktu saya nguji DCF 900 di Watt sampai 2000 doang. Iya, pala 2 Karena kita nyut-nyutan, walaupun zaman itu udah pakai hoist, nyut-nyutannya
ini kuat nggak bautnya? Ya. Terus mejanya ngejeblak nggak gitu? Ditarik hoist gitu kan? Benar. Wah, Nih ini kita luar coba biasa. Salaman dulu, thank you. kita coba lagi ya di terakhir ya, Om Terakhir, ya. iya. Di 3.000 ini kita maksimalin. Sam. Sam, maju Sam. Ayo Bay, di 3.000 Bay. Kurang. 3.000 ini mentok udah. 3.000 Penghabisan. Nah. Gila. Pertama kali gue bro. Iya sampai sama. ini. Gue juga ini pertama gue nyobain juga nih. Wis Bay. Oke, yuk. Oke, silakan. Bismillah, terakhir nih. Ya, take Om. Cukup. Oke. Siap. Nah, yuk. Bismillah. Oke, cukup. Kuat bro. Sekali lagi Om. Lagi biar jos. Ya. Wow. Mantap. Gue ngeri patah kunci Sofian bro. Hah? Kalau patah, repot Om. Repot tuh. Ya, biar gue. Siap. Udah Bang Gugun, ini hajar 5 kali gejotan. Rusak biarin aja, ntar gue minta lagi sama PR. Hajar aja dah. Bener-bener Sam, sini Sam. Ini Sam ya. Ya, tuh. Biar yang muda-muda aja lah. Dia Buat di pensiun. speed 2 ya. Kelihatan ya? Oke. Hajar ya Bang Ya, ya. ini baterainya baru ya. Hajar 5 kali ya. Siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa, tapi saya penasaran. Kita cari tengah-tengahnya antara 27 sama 3.000 ya. Ya. Iya kan? Kita berarti itu ada berapa di situ, Om? Ada 29 apa 28? 29 kayaknya. 27 di atas. Ini 27. 27. Oh, ini 2850 ya? 2850. Coba. Nah, ini berarti harus kita buka dulu nih. Iya, ambil. Enggak, pakai yang sebelahnya enggak apa-apa. Oh iya, sorry. Oh iya, pakai sebelahnya aja nih. Coba benar nggak, Bro? Di sini. Siap. 2850 ya. Coba mendekat. Ya, 2850 di tengah-tengahnya ya. Nih kita bautnya kita ganti ke sini, Sam. Ke sebelahnya. Ya. Karena ini belum nggak Karena ini kan berhasil harus terbuka. dibuka dulu ya. Nanti Ini coba kita ke sini. pakai Milwaukee nanti ini iseng-iseng. Ya, ini 2850. Oke. Silakan dikencangkan dulu ya. Oh ya, pakai ini, siap. oke. Kita kencengin dulu ya. Bismillah. Ya. M27 nomor 46 ya. Ya, M2746. Kuncinya. 2850. Iya. Kurang. Dah. Ini kurang ke sini. Ya beginilah repotnya. Bener. Pengujian torsi. Habis itu dibully kita. Ini namanya resiko pekerjaan. Iya. Wow, banyak ya? Yap.
Wah, ketinggian Om ya. Nggak apa-apa sih. Dapat nggak? Oh, sorry. Gue balik aja deh. Maaf Om. Oh. Dah, sip. Banyak ini. Perasaan udah dikencengin tadi. Apa dol ya? Hah? Heeh. Perasaan udah dikencengin tadi ya. Enggak aman sih ininya. Coba sekali lagi Om, penasaran Om. Nggak dapat Om. Nih bautnya lagi ke bagian kurang bagus mungkin ya. Mungkin. Iya. Tapi kita coba 2 kali lagi. Ya, coba boleh. Ini belum pernah dikencengin waktu dari baru. Belum. Oh, berarti ya. Belum pernah. Karena kemarin yang ujung. Siap. Pokoknya lu yang merawanin udah. Coba latih ya. Oh, lari Om. Lari. Lari. Berarti dol ya? Enggak, lari belakangnya muter. Oh, ikut muter ya? Mm-mm. Ganjil gue kurang jos. Soalnya nih, tuh dia gerak. Tadi pas di torsi tuh, Muter. ya kan? Melintir. Iya, muter. Ganjilnya kurang tinggi. Ganjil kurang rapet. Berarti Gitu. caranya. Nah, ini saya memang tidak mengelas ya. Nggak mengelas tuh Coba karena sini Sam. Iya, Sini, kasih Sam. lihat sekalian. Benar. Nih ya. Enaknya dari sana kayaknya Sam. Kamunya Sam. Nah, kelihatan ya Sam? Kelihatan ya. Nah, jadi ganjel ini adalah gunanya untuk menahan si baut supaya dia nggak muter. Nah, tujuannya kenapa tidak dilas? Karena baut ini kan kita sering dol ya. Jadi peremajaan. Pada saat peremajaan ini menyulitkan pada saat dibongkar dan dilas kembali. Pada saat Jadi ganti baut. Iya, jadi kalau kita mau ganti baut itu, kalau dia modelnya begini, ya. Nah, ini kan Ini gampang. enak, Jadi nggak perlu susah gitu, selagi masih sesuai sama ukurannya. Itu kadang Itu. saya dulu pernah seharian loh ngelepasin baut yang dilas itu, bro. Bener. Pakai gerinda gitu kan. Bener. Makanya abis itu guys, saya udah nggak pernah lagi ngelas. Itu alasannya, bukan karena alasan pengen yang aneh-aneh. Iya. Iya. Oke dah nih. Kayaknya cukup Om. Enggak, kita buka dulu ini. Oh, buka yang Buka ini dengan Milwaukee coba. Oh, oke siap. Nah, Makanya ya. Milwaukee. Ini kalau di tem masih dapat gak ya di tem ya? Di Oh, ini udah dari tadi sih. Harusnya tadi kita tem ini, Om. Nah, jadi temperatur. Iya, Oke. kita tem. Enggak, tapi ini kayaknya udah adem, tapi coba deh, coba Kita dulu saya deh. ambil. Jadi biar teman-teman tahu juga nih, ya. Bahwasanya tuh baut itu di torsi pasti dia panas, ya. Apalagi kalau torsi itu udah mencapai di titik ribuan, ya. Dia pasti panas. Apalagi ini yang sifatnya kita kencengin, kendorin itu udah pasti panas, ya. Nah, dan pada saat panas inilah, ya biasanya si baut itu ada umumnya kalau nggak bagus grade bautnya, dia melar. Jadi pada saat ditorsi dia nggak mau, gitu. Makanya anjuran di dalam menorsi satu buah blok mesin itu sifatnya harus istirahat. Jadi misalnya blok engine ini kita torsi di 25 Nm, ya. Nah, 25 Nm ini di stay dulu, Cariin, Tak. gitu loh. Cariin baut. Ah. Temperatur. Oh, tia temnya. Iya. Nggak nemu, bro. Biar anak gue cariin. Iya. Jadi apa namanya blok engine itu kalau kita torsi di misalnya 6 silinder, 4 silinder untuk engine. Nah, jadi kalau di torsi itu 25 Nm plus 5 misalnya. Nah, 25 Nm ini nggak boleh kita torsi langsung di 25 Nm. Harus bertahap. Bertahap karena Betul. panas sifatnya, Om. Biasanya umumnya patah. Nah, karena Kalau nggak mulur. benar. Itu kan baut silinder head ke blok mesin kan? Benar. Jos itu. Ini kalau udah mainan mobil begini ini udah paham lah. Jadi nggak boleh sifat torsi itu. Makanya
di sini pada saat pengujian kembali lagi ya. Nah, baut yang kita pakai itu kenapa? Baut grade-nya harus bagus karena biar bisa nahan panas gitu. Iya, itu. Karena dulu kita pernah coba Om Ai. Iya. Kita pernah coba bikin media juga pakai baut sir itu. Iya. Yang kayak jengkol itu. Yang Iya. belakangnya kayak jengkol. Benar. Nah, itu kalau dia udah kepanasan, itu ada peregangan Om. Iya. Di bagian Ngulur. antara iya gitu. Kayak baut cylinder head. Benar, Iya. karena kan memang baut itu memang sifatnya sebenarnya sekali pakai gitu. Nah dulu gua nyoba karena enak nggak muter Om belakangnya. Iya, betul. Iya, tapi nggak bisa. Ternyata jajan terus gua. Nggak sedikit guys masalah baut itu ratusan ribu. Betul. Bahkan kalau kita bikin dari awal juta-jutaan habisnya. Benar, Baut itu. benar. Boleh dicoba lah. Boleh dicoba. Itu Ini, bautnya paling gede 400 bro itu bro. ya, Iya, benar. 400-an. Gue punya di rumah tuh yang 52. 52 lebih gede lagi kayaknya. Nah, iya Bay ya. Nah, ini kan M27, dia lebih Ini gede lagi. M27, iya. Gitu. Itu belum pernah gua pakai juga sampai sekarang tuh. Ada nggak Sam? Nggak ketemu ya? Ya kalau nggak ketemu nggak apa-apa Om. Biasanya Biar- ada lah. Iya, biasa. Ada aja nih kalau. Emang begitu, Bay. Estafet, Bay. Sorry, Bay. Nah, gitu. Emang begitu memang. Biasa dah. Nggak ada kak. Nggak ada, udah biarin Om. Ya udahlah, Sam. Biarin, Sam. Biarin. Karena ini tadi, enaknya tadi sih, gue juga lupa ya. Iya. Gue kepengen, ngunjukin. Nah, ini baut karena panas banget ini. Bener-bener panas sih baut nih, ya. Jadi begitu, kalau ditorsi ditarik, ya. Apalagi ini udah tarik buka ya. Kalau secara total ya udah ada 5.000 mungkin. Ya. Nah, kita torsinya ya. Karena kan tadi udah bongkar pasang. Wah, ini luar biasa. Ini 3.000 nm ya. Nah, tadi terakhir ya di 3.000. Coba ya pakai Milwaukee ya. Boleh Om. Ini Bang Gugun juga merawalin Milwaukee nih. Gua udah lama nih nggak megang yang merah. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Ini kita full speed ya Om ya. Speed 3 ya. 3. Oke. Maksimal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Genjot aja semaksimalnya. Siap. Mas Gugun. Perawanin dah. Gas. Good. Nah. Ini yang namanya ada harga, ada Ada rupa ada Om. rupa. Mm. Tapi 8 juta 9 juta, Bro. Bener, Iya. bener. Ya sama, sebetulnya kan kita juga dulu di channel gue banyak banget Om. Orang tuh komentarnya kan begitu. Bang, reviewnya jangan barang mahal terus. Iya. Gue cuma bisa nonton, nggak bisa beli. Sama senasib. Tapi sekarang narasi yang dibangun itu giliran kita mencoba mereview produk-produk low Murah entry. meriah. Nah, kita dibom juga. Jadi maunya apa itu? Nah, iya. Karena pada dasarnya kita nggak nge-review itu nggak pilih-pilih. Enggak. Ya, mau yang murah, mau yang mahal. Karena kan orang konsumen beda-beda, Om. Iya. Ya kan? Kita kan merekomendasikan ini ya baik dari mulai macam-macam manusianya. Ya kan? Kalau ini kata-kata Facebook ya, kata-kata orang juga kayak kaum mendang-mending, ya kan? Nah, orang ada yang ngerasa berlebih itu. Maaf nih, ada juga orang yang mohon maaf ya, jijik dengan produk-produk low entry ada. Ada. Ya kan, barang Iya. apa ini? Barang apa ini? Iya, gitu. ada. Cuma kan kita nggak bisa berkata seperti itu ya. Nggak bisa nyalain. Bener. Duitnya banyak. Bener, finansial orang kan beda-beda. Kita duduk dulu apa di Dulu sekarang? ngopi-ngopi dulu, Bro. Bener. Jadi ini tadi video nggak dipotong-potong. Bener. Ini full. Nah, nanti video ngobrolnya mah nanti biasa kita edit ya. Siap. Supaya nggak terlalu panjang. Bener. Kita Oke. duduk dulu dah nih. Belum ngopi-ngopi. Guys, ini saya hanya menambahkan. Kemarin waktu saya kolaborasi dengan G3 Channel, itu kan pengencangan di APR 2.700 Nm. Kemudian naik lagi ke 3.000. Di 3.000 nggak bisa, ya kan? Terus saya bilang ke Mas Gugun, bro, kita turun aja ya 2850, ya kan? Tapi kan posisi bautnya yang ujung, kekunci 3000 nm. Waktu itu kita buka 3000 nm pakai Milwaukee, ya. Kita lupa, malah nggak diterusin, ngencengin lagi di 2850 Nm ya, di 2850 Nm. Ini juga video nggak dipotong-potong ya, saya terus saja. Jadi saya akan coba lagi, ini saya sendirian ya kan G3 itu yang kemarin. Kita akan kencangkan baut M27 nomor shock di 46 dengan 2850 Nm. Kayak apa ya? Karena saya penasaran. 27 pakai baterai baru bisa ya, cukup cepat ya, hanya 10 detik atau 11 detik kalau nggak salah nih. Nanti tinggal dilihat aja di hasil kemarin, saya udah lupa.
Tapi di 3000 nggak bisa, digenjot sampai 5 kali nggak bisa. Kita coba 2850. Nah ini, coba apa kameranya mendekat ke sini, kasih lihat. (2850) ini 0 ya. Sekarang kamera mundur, ini kita akan kencangkan. Video jangan dipotong ya, hati-hati ya. Oh, sebelumnya saya mau kencangkan dulu biar nanti nggak terlalu ngokangnya terlalu banyak guys ya. Karena yang lama itu ngencenginnya. Saya pakai G-Tool ya. Pakai tutup itu kalian, tutup kuping. Oh, udah pakai. Ini yang pegang kamera istri saya guys. Anak saya lagi edit video. Oke, pakai G-Tool dulu. Kemudian saya akan kencangkan dengan hoist. Nah, gini guys. Ini masih sama, perlihatkan lagi 2850 Nm. Oke ya, masih sama. Hoistnya kurang maju. Ya beginilah guys ya persiapan bikin video Impact Run. Kurang maju hoistnya, saya turunin dulu takut jatuhin kepala ya. Nah, oke. Jadi ini nih pengujian saya selipin ya. Nanti kita lanjutkan penutup dengan Bro Gugun G3 Channel. Wush. Ya, coba mendekat. Kita akan coba ulangi sekali lagi ya. Mundur lagi video. Kita coba lagi sekali ya. Wis. Oke. Ini mode auto. Ini speed 1. Nah, ini speed 2. Variabel speednya untuk membuka hanya 2 ya. Kita buka sekarang. Ini baterai sudah saya cas kembali ya. Buka lampu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Genjotan pertama guys, lanjut yang kedua. Lanjut ketiga. Ketiga apa keempat barusan? Ketiga ya, kita paksa seperti itu guys. Ya sekali lagi dipaksa. Nanti jangan bilang ini. Tapi dengan Bro Gugun kemarin kita coba sampai 3000 dipaksa 6 kali udah nyerah. Ya. Kalau 2700 Nm menurut saya mudah, tapi harus dengan baterai baru. Ya. Karena pada saat masih baterai lama yang kita sudah uji dari bawah terus naik ke atas ya, naik sampai 2100 itu kan pakai speed 1 tuh. Ya, itu udah sempet nge-gym kalau bahasanya G3 Channel nge-gym. Kemudian kita ganti pakai baterai baru yang kedua jos banget. Kasih lihat lagi ini ya, sekali lagi saya
tidak menambahkan oli atau apa. Pokoknya judulnya saya beli baut, ya, baut baja tingkat kekerasan 12,9. Itu udah baut baja paling tinggi, ya, baut baja paling tinggi. Kemudian ya udah namanya baut kayak gini. Ini nggak basah oli, guys. Hanya cemong-cemong hitam aja. Nggak pernah saya nambahin oli lah, kerjaan amat sih begituan ya. Ini juga sama. Ya buat-buat ya kayak gini, cemong-cemong hitam-hitam gini. Tapi bukan oli ya, dari sononya mungkin. Dari tokonya ditambahkan oli mungkin. Tapi saya selama pemakaian nggak pernah. Oke ya, jadi seperti itu. Nanti ini kita lanjutkan, saya sambung videonya dengan video penutup kolaborasi dengan G3 Channel. Dengan G3 Channel ya kita ngobrol-ngobrol aja, ngobrol santai, pantengin terus aja ya. Karena banyak sekali tips-tips atau edukasi dari G3 Channel dan saya. Lanjut. Nah, kira-kira kayak gitu guys ya. Anda udah nonton sendiri seperti itu tanpa dipotong-potong. Gimana nih rasanya, Om Ya, Gun? sebetulnya sih ini tadi setelah kita coba ya, feels yang gua rasain sebetulnya memang jujur ya, ini memang nyatanya adanya seperti itu gitu. Dan mungkin di sini ada yang sedikit yang gua mau lurusin juga sih Om gitu ya. Jadi yang pertama, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih juga ya. Ini udah diundang langsung ini undangan terbuka melalui di YouTube ya. Jadi memang sebenarnya gue juga ada rasa sedikit penasaran ya, karena memang kan kita, gue juga ngelihat ya Om ya, ngelihat dengan apa namanya traffic yang ada ini kok sepertinya ini ada yang harus dilurusin gitu mengenai tentang baut ya, lebih kepada baut. Nah, jujur gue juga nggak mau mengklaim ya, mungkin kita kan semua berdasarkan data ya Om ya. Mungkin kalau tadi Om Ai bilang mungkin gua orang pertama yang review impact range dengan media yang seperti ini, mungkin gue juga bisa jawab iya Om. Karena memang di kala itu nggak ada, di kala itu belum ada dan gua ini berangkat memang pengguna dari impact range. Karena kan basicnya memang kita juga di bengkel ya Om Ai ya. Otomotif. Gitu. Jadi artinya kita memahami gitu. Dan Hobinya modifikasi guys. Jos nih. Jadi setelah tadi gua coba ya, memang adanya seperti itu speed 1 ya Om Ai ya. Tadi speed 1 kita mencoba sampai di 2100 ya. Speed 1. Speed 1 di 2100 dan speed 2 ini tadi kita di 2700 tapi kita udah ganti baterai ya. Ya, ganti baterai. Nah, speed 2-nya lagi kita coba di 3000 itu udah nggak bisa kebuka. Nggak bisa. Jadi di 2700 kita paksa itu ya. Betul, udah sampai dipaksa. ganti baterai kedua. Betul. Tapi ini baterai APR, bukan baterai merek lain. Betul. Dan tapi gini, pengujian kali ini itu sebetulnya bukan lebih tepatnya membahas satu buah impact range. Ya, ini kepengen kita membahas untuk satu buah pembahasan yang lagi dibangun ini. Kalau gue lihat di media membahas tentang antara real menggunakan baut kasar dan baut halus, ya kan? Yang dimana memang baut kasar ini ada yang mengklaim, ya kan? Ini baut kasar yang memang mungkin yang gue tangkap ya, ini literasi yang gue tangkap itu adalah nggak bisa menahan satu buah getaran, nggak bisa menahan satu buah getaran. Mohon izin, jadi gini, Om Ai, kita ini dulu di otomotif kita bergerak memang di speed off-road ya. Jadi kita memang berkecimpung di dunia balap ya dan modifikasi kendaraan dan kebetulan juga kita ya masuk ke dunia industri. Yang dimana memang kita biasa nanganin baut-baut gede. Makanya dulu zaman di World yang jual Herman Industri itu, dulu belum ada SBD, itu kita beli di Herman Industri dulu. Itu makanya kita bikin video dulu, ini impact termahal. Karena memang di kala itu ya itu baru ada itu. Makita pun belum ada Om di tahun itu gitu. Nah jadi gini. Ini mohon izin ya, bukannya kita menggurui ya, tapi kita berbagi dan di sini belajar kita berdasarkan by data ya Om ya. Jadi gini, nggak ada yang namanya satu buah mur itu ya, itu antara mur kasar dan mur halus ini ya, ini membedakan secara kekuatan, nggak ada. Nah ini dulu izin ya Om, saya dikontrak dengan Loctite selama 1 tahun, itu membahas torsi sebetulnya. Jadi apa yang bisa membuat baut ini kencang ya, yang pertama adalah ring pair. Atau ya itu mur yang sudah ada ring nilon. Nah biasanya umumnya terdapat di kaki-kaki mobil Om. Nah lalu ada lagi yang namanya disebut tread locker. Jadi kalau kita bilang apakah baut ya, nah mur kasar, waduh ini sampai dibukain ini. Ya. Ini narasumbernya mahal nih guys. Waduh narasumbernya luar biasa. Waduh thank you. Ya, ya jadi kembali lagi, jadi gini. Apa yang bisa membuat baut ini kencang atau tidak kencang?
pada dasarnya baut kasar dan baut halus itu bisa terlepas Om. Ya, makanya dibutuhkan yang ada yang namanya thread lock. Ya, yang tadi gue bilang ya, thread lock dan ring pair ya, dan mur yang sudah beserta dengan nilonnya. Nah, jadi pada dasar ya diciptakan itu kedua baut itu memang berbeda Om. Nah, cuma hanya kebutuhannya yang berbeda. Nah, umumnya ya kenapa sih kalau kita sebut kok apa tujuannya dengan menggunakan baut halus dan apa tujuannya menggunakan baut kasar? Baut halus ini memang secara tingkat presisi dia lebih bagus Om. Ya, tapi kalau secara pengaplikasiannya ya lebih cepat baut kasar. Karena kan beratnya langkahnya jauh. Ya, langkahnya jauh dan dalam-dalam. Jadi sekali lagi nih gue disclaimer dulu, bukan berarti kedua baut ini tidak bisa menahan getaran. Ya, kalau gue bisa sebut bisa menahan getaran, dua-duanya nggak bisa. Ya, makanya ada diciptakan lem Loctite. Bener, makanya ada sebagai pengunci. Betul. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, beli mobil baru, ya boleh dibuka, ya itu ban roda semua dalam keadaan baru pasti pakai thread lock. Betul sekali, betul sekali. Ya itu pasti, gue berani jamin pasti. Ya, nah jadi gini, kenapa sih? Nih gue jawab dulu aja ya Om ya, yang terjadi di media saat ini ya. Kenapa sih kita menguji pakai baut yang kasar? Nah ini sebetulnya pertanyaan yang bagus. Yang pertama adalah begini, kita di sini mengetes ya. Kekuatan satu buah impact cross ini mampu membuka di berapa ya, itu atas dasar ya kan kita menguji NM-nya. Tapi bukan atas dasar untuk kita pengen ngebuka baut pelek. Enggak. Karena pada dasar ya penggunaan impact ini bukan cuma hanya untuk buka baut pelek, Om Ai. Ya, nah kenapa kita nggak pakai baut pelek? Karena sekali lagi ya kita nggak menuju untuk membuka baut pelek. Ya kan contoh kalau kayak di mobil ya, maaf, pelek gampang kalau dibuka. Gampang. Yang susah itu apa? Ya, baut sasis, ya kan, baut engine, ya kan, terus apa? Mounting engine. Itu kan susah. Puli crack as, puli open as, mau ganti pulinya timing belt. Betul. Waduh itu keras-keras gitu. Betul. Itulah makanya begal-begal pakai impact. Betul. Jangan berpikir sempit hanya baut roda. Lagi baut L300. Betul. Baut Fuso. Aduh. Betul. Gimana nih kalau kayak gini, guys? Betul. 8 juta. Nah, masa iya cuma buat urusan baut roda? Betul. Iya kan? Ya. Aku tambahin potong. Betul, betul. Iya. Jadi benar. Jadi Oma ini kalau misalnya kita beli impact beli 8 juta hanya for just kebutuhan untuk membuka baut roda sayang. Iya, mendingan beli itu kalau baut roda yang gini-gini tuh. Iya, itu apa namanya? 5 ribuan. Iya. Apa namanya? Aduh, gue lupa. Tahu gue. Kunci yang putar-putar. Iya, hidrolik. Aduh, namanya apa itu? Jadi dia gear ratio ya. Benar, mainnya gear ratio. Iya. Benar. Nah, jadi memang sebetulnya lebih peruntukannya memang itu khusus truk memang Om sebetulnya gitu. Itu pas itu. Betul, itu pas buat banget. supir-supir juga driver tidak memberatkan harganya. Betul, nggak perlu ngerawat baterai. Iya, benar. Nggak nyesek. Benar. Nah, kalau 8 juta gimana? Nah, kalau 2 juta gimana? Betul. Kata supir gue zaman dulu, "Bang, bos, daripada beli gini 8 juta buat kawin lagi enak," katanya. Supir gua tuh. Benar. Nah, jadi kembali lagi ya, artinya di sini gue pengen meluruskan juga ya, Om. Sekali lagi kita bukan yang mau menguji whatever, gue nggak peduli, bodo amat di setiap pengujian lu mau mampu kebuka di berapa gue kesampingan itu, tapi gue pengen ngelurusin narasi yang dibuat seolah-olah yang paling benar itu mengetes impact itu menggunakan baut halus atau baut yang sesuai dengan roda truk, mobil apapun itu, ya. Nah, makanya nih kita lagi on progress nih Om. Ya, lagi membuat satu media yang dimana medianya ini gue ambil dari pelek asli, ya, dan nap roda asli dari mulai city car sampai dump truck. Jadi nanti mungkin kita bakal nguji juga nih. Jadi supaya audiens ini bisa memahami ya apakah yang membedakan ya. Gini, gue ngomong sekarang ini belum jadi Om medianya. Ya, jadi nanti kita akan buktikan juga ya dengan torsi ya yang sama. Kita coba torsi di baut halus ya kan. Nah, dan baut kasar. Jadi gini, gue tambahin lagi juga baut kasar itu baut halus pada roda mobil itu terdapat memang di truk. Tapi kalau di passenger itu bautnya kasar. Ini boleh dicoba ya. Nanti kalian beli alat ukur yang untuk ukur drat Om ya, itu bisa dilihat. Bisa dilihat ya baut kasar. Nah, sama di mobil pun juga semua setiap mobil tuh beda-beda. Itu pasti beda-beda. Jadi artinya kenapa sih? Ya, ini kita jawab dulu Om. Kenapa kita mengetes pakai baut kasar? Nah, mungkin gue pribadi dulu ya. Nah, kenapa gue ngetes pakai baut kasar? Karena baut kasar ini ya, ini jauh lebih kuat. Secara kita ngetes berkali-kali, Om, berkali-kali ya kan, kita kencengin, kita buka, kita kencengin, kita buka. Nah, buat teman-teman ya, jadi gini, kenapa kita pakai baut kasar? Karena kita berharap supaya baut ini umurnya bisa lebih panjang. Kita torsi berkali-kali supaya umurnya bisa lebih panjang. Dan berasa ya beli baut ya? Bener. Iya, nggak sedikit juga ya Om ya, gitu, nggak sedikit juga. Nah, jadi
kenapa kita menggunakan baut kasar? Nah, itu ada alasannya. Nah, makanya kalau misalnya statement yang keluar ya, bahwasanya baut kasar ini lebih mudah kebuka daripada baut yang halus. Nah, ini tidak menjamin. Ya, sekali lagi ini tidak menjamin. Jadi gini, kalau kita mau mengetes dengan secara real ya, seperti apa yang di lapangan kita nggak bisa. Nggak bisa, sekalipun media kita sama 1:1 ya. Mungkin kalau teman-teman nanti masih menempelkan baut di media plat begini. Nah, nanti alat pengujian yang ada di G3 itu bukan plat lagi Om Ai. Memang pelek dump trucknya kita tempel nanti. Ya, bagus. Pelek dump trucknya kita tempel. Iya. Jadi kita bisa sebut medianya ini 1:1 sama apa yang ada di mobil. Jadi Ya. nanti G3 mau nyoba baut seperti ini ya, baut kasar dikencangkan 1000 Nm dengan baut roda Betul. yang itu drat halus 1000 Nm. Betul. Nanti kita akan lihat ya, itu Betul. sama nggak sama susahnya atau sama gampangnya nggak untuk membuka dengan Betul, impact betul, gitu ya. betul. Jadi Karena- nah, artinya nanti kita akan komparasikan Om, Komparasikan, ya ya. seperti itu. Karena gini Om, ya sekali lagi, ya kalau kita bisa mengklaim ya, sekarang gini, gua nih nanti kalau media udah jadi, gua nggak bisa klaim Om. Iya. Oh ini gua tes di 2000 Nm di baut dump truck, gua buka, dia kebuka. Gua nggak bisa klaim itu benar-benar bisa kebuka. Nah ini udah sering gua bahas Om. Iya. Ya, kalau kita mau ngomongin skala ya, benar-benar plug to plug real, the realnya ya, baut itu harus dikasih oksidasi dulu. Karena terkadang kita sebagai reviewer kita nggak mengedukasi Om. Iya, iya. Ya, apa yang terjadi di lapangan adalah di saat mereka menggunakan baut dump truck ya untuk membuka pelek dump truck ya. Nah, kita nggak ngitung nih karat, korosi, oksidasi, hujan, matahari itu kan semua kita harus hitung. Iya. Ya kan? Jadi makanya kan ini sering kali gue bahas. Ya kan, Bang, impact range rekomendasi berapa kira-kira? Kan gue selalu bilang belilah impact range 2 kali lipat dari kebutuhan. Betul. Ini harus digarisbawahi. Iya, benar. Ya, selalu gue merekomendasikan itu. Mungkin kalau teman-teman ada yang udah serka nonton ataupun japri ke gue selalu bilangnya begitu. Beli 2 kali lipat dari kebutuhan. Karena apa? Karena kita nggak menghitung oksidasi. Yep. Ya kan, kalau kita bicara database dari satu buah kendaraan, mungkin ada baut ini kita klaim ya, ini baut roda Fuso paling istilahnya kita bilang 1.500. Yes, benar banget. Kita mengamini di 1.500, tapi itu atas dasar yang baru keluar dari pabrik. Iya. Benar Om ya. Setelah keluar dari pabrik, ada oksidasi, tanah, apa segala macam. Nah, itu harus dihitung, teman. Jadi, nggak bisa kita menghitungnya di 1.500 angka itu aja. Iya. Itu pasti akan meningkat. Nah, makanya kita kebutuhannya 1.500, beli 3.000. Nah, kenapa? Ya karena itu, setelah udah disambung dengan oksidasi itu, ya, si baut ini lebih mengikat jadinya. Nah, itu yang pertama ya, jawaban tentang masalah drat. Nah, untuk masalah ring, ya, Om Ai, jadi gini, kalau kita mau ngebahas kembali ke masalah ring, kita kenapa pakai ring dan tidak pakai ring? Ya, ini sekali lagi tidak ada yang mempengaruhi tentang ya kekuatan ya bisa membuka ataupun tidak membuka. Ini dikasih ring, jelas bisa kebuka. Kalau nggak pakai ring lebih rapat, nggak juga. Ini salah persepsinya. Karena ya, nih nanti lagi-lagi nanti kita akan klaim juga nih ya di peleknya langsung ya. Jadi kita nggak bikin medianya, tapi melainkan kita beli peleknya langsung, plug to plug ya. Jadi gini, mur itu Om, yang nggak pakai ring, umumnya si itu tirus posisinya. Iya. Jadi dia kayak anak panah. Iya, anak panah. Ya, Lancip. ya kayak anak panah lancip ya. Nah, setelah itu ya, apa sih kalau yang posisi yang dibahas ini loh tengahnya growong Iya. ya. Kayak Nah, kerucut masuk. bener ya kan itu harus ya. Jadi memang dia nggak pakai ring. Nah, tapi yang modelnya disebut ring topi ya. Nah, atau disebut ring mur leher pada satu buah velg. Nah, dia itu si ringnya emang udah nempel di murnya. Ya. Gitu, dan ada bodi ke depannya lagi. Iya. Nah, nanti kita coba spill ya untuk apa namanya kita ambil gambar sementara dari YouTube dari Google dulu ya Iya, Om ya. iya, iya. Nah, jadi seperti itu Om. Nah, terus kalau ring itu sendiri tidak mempengaruhi Om, sebetulnya bisa kebuka ataupun tidak kebuka. Iya. Gitu. Justru kalau itu kita berikan ring pair itu lebih keras untuk membukanya karena Iya. kan posisinya ngedorong. Ngedorong. Benar. Itu kan dia dari miring jadi rata. Nah, jadi ngedorong. Justru Betul. secara kita buka itu lebih keras. Nah, Lebih jadi artinya di sini mungkin yang gue mau lurusin ya Om. Ya, jadi begini. Bicaralah sesuai dengan kapasitas ataupun koridornya masing-masing. Dan jangan pernah mendisklaimer bahwasanya kita yang paling benar. Iya. Gue bicara seperti ini bukan berarti gue paling benar, Om Ai. Iya. Nggak juga. Ya, Iya. sekali lagi, alat tes impact kita ini kita yang buat. Iya. Beda halnya dengan ya pabrikasi yang ngeluarin ya pada saat alat ini dites. Iya. Ya, mau apapun itu. Mau Milwaukee, Bosch, DeWalt, semua itu pasti sama. Ya, jadi alat tesnya berbeda. Kita di sini sebagai reviewer putar otak bagaimana ya kan ini bisa Mirip. ya mirip. Ini kita bisa tes, ini bisa kita uji. Jadi sebenarnya kalau cerita, dulu itu karena memang basicnya gue bengkel. Gue tuh punya kunci si Brittle itu sebetulnya. Ya, Brittle. Brittle itu gue punya, udah gue tes deh gitu lah. Jadi, nah medianya itu pun dulu kalau zaman dulu tuh dilihat, itu bautnya 41 semua. 41. Karena memang adanya itu sebetulnya. Iya. Gitu. Nah ini jadi sedikit kita lurusin ya Om ya gitu. Dan masalah, sekali lagi,
masalah mur itu dilumasi oli dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya jujur wajar aja kita ngasih oli karena sekali lagi kita nih kencengin kendorin ya. Itu kalau kita tem ya si mur itu panas Om. Panas. Karena kan kita tarik terus kan. Kita tarik terus sudah. Terus masalah apa lagi nih? Jadi masalah tentang ini ada Dilas. Iya, ini menarik juga karena juga ada juga ya yang bicara itu nggak dilas belakangnya. Dilas atau tidak dilas itu nggak jadi masalah. Iya. Dilasnya itu karena kita reviewer seperti ini itu memudahkan pada saat kita kencengin. Iya. Nah, tapi pada hakikatnya di lapangan yang namanya baut sasis itu nggak ada yang dilas murnya. Nggak ada. Mur ataupun bautnya nggak ada yang dilas. Jadi modelnya memang terlepas. Gitu. Jadi sekali lagi nggak ada mempengaruhi tentang masalah dia mudah terbuka ataupun tidak. Iya. Gitu. Nah, jadi sekali lagi ya, maksudnya gini. Gue cuma hanya pengen melurusin aja sih Om. Ya kita lurusin jangan sampai edukasi ini menjadi mentah. Jujur memang gue baru kali ini kita comeback lagi ke YouTube Om. Iya, iya. Baru comeback lagi Kemarin setelah absen, beberapa ya? tahun ya kita absen dulu ya kan. Nah makanya pas gue ngelihat kayak begini lama nggak ngetes impact gitu. Kok malah sekarang begini gitu. Ya, jadi Nah, kayak udah mulai kabur gitu ya. Ya, Bener. seolah-olah impact rent itu hanya untuk baut roda. Iya kan? Betul. Padahal banyak perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik itu kalau conveyor, dulu saya pernah kerja di Betul. Texmaco bro, Betul. 5 tahun. Conveyor panjangnya misalnya 20 meter. Betul. Dia kan lingkaran yang buat gelindingin gitu loh. Betul, Yang betul. jalan Ya, sendiri gitu conveyor, loh. ya. Conveyor. Itu bautnya seabrek-abrek kan. Betul. Kalau mau ganti bearing itu, kalau nggak pakai impact rent guys, aduh, Betul. mau berapa minggu itu selesai Betul, ya. betul, Nah, betul. itulah fungsi impact rent itu banyak. Kita Betul. jangan terlalu berkutat di baut roda. Iya, betul sekali. Satu itu. Kedua, tepat. adapun misalnya sekarang saya mau ganti baut roda, saya nggak menutup diri ya. Cuma saya pikir-pikir begini bro, Betul. murah, baut roda murah. Ini satu dapat baut roda 4. Betul. Ya, Betul. ada yang 50.000 ya. Betul. Baut roda Hino Betul. Fuso. Mm. Itu sangat mudah. Tetapi kalau saya ganti baut roda pun tetap tidak akan real. Loh bang, kenapa nggak real? Satu, truk itu kalau Anda lihat yang misalnya Hino Lohan tuh yang hijau 10 ban, itu kapasitas 40 ton. Betul. Kalau mau real yang se-real-realnya juga bukan begini guys. Betul. Bukan dengan impact rent. Itu truk harus ada isinya tuh 40 ton tanah merah. Betul. Ya kan? Kita berhentiin supir. Mas, minggir dulu mas. Aku kasih uang rokok, nanti aku mau ngetes ini nih gitu. Itu baru real. Ya. Karena memang ada muatannya, sehingga ada gaya tekan gitu. Ya. Jadi si velg kayak ketekan begini loh bro. Betul. Iya betul, nggak? Betul. Ada gaya tekan. Sebenarnya itu. Betul. Tetapi kita sebagai reviewer, tentu waktunya juga terbatas ya bro. Betul, Ya? betul. Kita kadang ada deadline juga, ya kan? Belum review-review yang lain-lain. Nggak mungkin saya misalnya akan mereview APR ini, Betul. kita uji di sini pakai baut konstruksi, lalu kita juga harus nyari yang truk di pinggir jalan, Betul. ya kan? Udah nggak punya truk bro sekarang. Betul. Bro. Udah susah nih sebenarnya. Betul, sekarang. betul. Ya kan? Nggak mungkin. Jadi ya sudah, yang penting asal tayang dulu. Tapi saya nggak menutup kemungkinan mungkin ke depan kita akan coba. Iya, Kita iya. langsung ke lokasi, ya kan? Kita coba buka. Itu baru real. Iya. Kenapa? Ada daya dorong dari atas. Betul. Gitu loh. Betul. Itu menurut saya. Benar. Jadi percuma aku ganti pakai baut roda juga. Betul. Karena habis dikencengin langsung dibuka. Benar. Iya kan? Benar. Kalau baut roda mobil yang aslinya truk itu kan, itu mungkin seminggu yang lalu ganti ban. Iya. Udah Betul. kena hujan, kena Iya. panas. ya. Oksidasi tadi. Itulah real Betul. kalau mau real. Iya. Bukan beginian. Benar. Gitu, ya kan? Benar. Tapi kan kita cari praktis ya bro ya. Cari Benar, praktis. benar. Sebetulnya sama, kita juga kan dulu udah pernah visit ya Om ya di apa tuh Bantar Gebang. Aku lihat kontennya Mak kita nih Mak gitu. kita. Jadi sama juga. Itu real tuh. Iya, karena itu real. iya, bener, karena kebutuhannya juga memang bukan cuma hanya for just velg mobil. Iya. Dulu kalau kita nggak vakum ya, kita mau syuting di KAI, Om Mai. Di kereta api Terus Indonesia lagi, ya. pakai yang merah, KAI. Semuanya pakai yang merah. Semuanya pakai yang merah. Nah, di sana itu kebutuhannya ya sama, ya buat ngencengin kaki-kaki. Jadi setiap hari itu ternyata kereta itu harus di maintenance-nya begitu. Iya. Kalau dia nggak pakai impact itu wah capek banyak. Dan jadi memang sebetulnya kebutuhannya, jadi ini sekali lagi gue garis bawahi ya. Nah mungkin teman-teman ini ya ngelihat video kita yang tampil baru, Iya. kan. Nah coba ditengok di video kita yang lama-lama ini, ya kan. Nah jadi artinya dari situ juga kita mengedukasi. Sekali lagi kita nggak pernah menekankan orang untuk membeli produk A, B, C. Iya, bebas. Ya ini sama sekali tidak Bebas. gitu ya. Jadi cuma hanya saja Menguji kita kan. betul gitu, cuma jangan sampai ya nanti istilahnya jadi salah persepsi ya. Salah persepsi ini yang dimana ya kita ini yang mengetes yang begini tidak real. Nah, nah, ini- Supaya praktis aja guys ya. betul. Supaya cepat. Karena Betul. memang antrian video juga luar biasa ya. Betul. Laris manis. Berkah. Jadi gini, kembali lagi ya Om tadi mengenai masalah tes ini ya. Jadi kalau menurut gua sebetulnya sama ya.
Kalau kalian pernah ingat kan kita pernah ngebahas donceng ya, Om Ai ya. Itu Ya. kan banyak yang komentar di tempat kita ya, gitu. Ini yang mana yang mau saya percaya ya? Di tempat saya donceng itu 968 kalau nggak salah ya. Itu nggak kebuka sampai di 1000. Nah, di Iya. tempat teman-teman ini kebuka sampai di 1000 lebih ya, Om ya. 1.600 atau 1600. 1.700 kalau nggak salah. Nah, tapi kan artinya gini. Tapi baik-baik saja. Betul. Kagak ribut. Betul. Tetap bergandengan tangan ya. Karena Bro, gue dulu nipu. Lu nggak beres gitu kan? iya, Enggak, gitu. loh. Jadi kita tetap kongkow-kongkow lah. betul. Jadi artinya gini ya, Om. Berbeda adalah biasa. Betul. Ya, sebetulnya dari perbedaan dulu juga kita banyak ya, Om. Banyak yang hasil tes dari media kita, medianya Om Ai ini Kita banyak. ngetes di web juga suka beda. Betul. Wajar, guys. Betul. Wajar. Nah, sebetulnya Om, kita selalu udah jelasin di video, Om. Iya. Ya kan nih. Kenapa hasilnya bisa berbeda? Kunci torsi yang kita pakai yang pertama berbeda. Beda. Baut berbeda. Om Ai Beda. pakai baut berapa, Om? 12 berapa tadi? 12 titik 12.9. 12.9. Yang paling keras. Iya. Nah, tahu nggak tuh 12.9 yang Iya, keras? itu tingkat ya? kekerasan Iya. per baut. Jadi kalau kita ada harness test ya atau Harness alat test. tester kekerasan dalam satu buah metal ya. Iya. Itu nanti kita bisa lihat 12.9, gua aja pakai 8.8 Om. Iya, itu yang paling bawah. baut roda itu biasanya di bawah. Istilahnya begitu. Menurut saya sih baut roda tingkat kekerasannya di bawah baut ini. Iya, Ya. karena berbeda. Setuju nggak? Iya, memang iya gitu. Karena memang kekerasannya nggak seperti ini gitu loh. Nah, jadi sekali lagi ya, karena di dalam satu buah kendaraan itu nggak ada tuh yang pakai semuanya pakai baut halus. Iya, Nggak ada. nggak ada. Nggak ada gitu. Jadi yang membedakan itu adalah ya tadi gua katakan ya baut halus itu lebih presisi, tapi pengaplikasiannya lama. Ya, tapi kita butuh presisi yang tinggi. Nah, secara kalau baut kasar itu aplikasinya lebih cepat. Ya, nah jadi kayak di sasis umumnya itu pasti kayak begitu. Jadi pemakaian, kalau saya bisa simpulkan Mas Gun ya, pemakaian baut halus pada roda itu karena untuk mencapai tingkat kepresisian yang tinggi. Misalnya satu roda ada 10 baut tuh kalau truk misalnya. Ya, ya. Atau mobil pribadi ada 5, ada Betul, 4. betul. Kalau itu pakai baut kasar itu kurang presisi. Ya. Jadi si ban nanti bisa begini, Ya. ya kan? Karena kalau baut kasar kan dia gerak dikit aja udah langsung nekennya jauh. Ya, Langkah langkahnya. berpikirnya gitu Betul, ya, lebih. langkahnya ya. Makanya dipilihlah baut halus pada roda kendaraan. Iya, begitu. Nah, Jadi tapi- tergantung kebutuhan. Bukan karena baut halus itu tahan getaran. ya enggak juga. Menurut Kalau- saya sih itu Ya. kesimpulannya ya. Kalau dia tahan getaran cuma hanya for just baut halus berarti harus ya semua kendaraan itu pakai baut halus. Padahal kalau Anda bongkar itu ya, Anda mungkin para pengemudi banyak nih yang nonton video Iya, ini. iya, iya. Anda coba naikin itu damnya, naikin tet Iya. gitu. Anda lihat tuh baut hidroliknya. Pakai baut apa? Iya. Baut begini, guys. Ya. Kemudian cincin ya, ada cincin dari rangkanya karoseri yang dam Betul. nempel ke sasis. Itu baut-baut kasar semua, Bro. Betul. Tambah ring per. Itu yang Betul. tadi Pak Gugun bilang, ring per itu jadi malah tambah keras. Iya. Karena ada daya dorongnya. Betul. Dan sebenarnya kasar. Benar. Kalau emang baut halus tahan getaran, menurut Betul. saya itu di karoseri itu, ya, Mm. itu pakainya baut halus semua. Buktinya enggak, Betul. baut kasar. Betul. Sebenarnya kalau mau nyari banyak baut kasar ataupun baut halus ya nggak usah ke dalam truk gitu ya, Om. Avanza pasti banyak ditemuin lah yang mau bilang. Coba aja ke kolong mobil, rasain ya. Nah, itu kan dia monokok ya, nggak pakai Monokok, sasis. nggak Nah, sasis, tapi kan ada penguncian. Itu pasti semua pakai baut kasar. Baut kasar, betul, itu betul. Baut kasar Gitu. semua. Jadi semudah itu sebetulnya. Jadi artinya sekali lagi ya, nah jangan sampai istilahnya edukasi menjadi salah, Om. Iya, Ya iya. kan? Yang mengamini bahwasanya baut halus ini bisa menahan getaran. Waduh, Iya, kalau enggak, kita enggak. mau ngebahas itu saya setahun nih Iya. sama Loctite ya. Dan Iya. treat locker itu bisa masuk ke kita karena memang ya mohon izin ya Om ya, karena memang ada kita juga punya basic ya kan, dan di sini ya, nah kita mengedukasi juga banyak tuh Om, yang udah kita edukasi juga mengenai Iya. treat lock itu sampai mengukur NM dan lain sebagainya gitu. Jadi artinya ya jangan sampai edukasi ini menjadi salah ya Iya. kan gitu. Iya. Jadi nanti kasihan teman-teman yang lain yang memang Yang pemula-pemula. baru- baru impact Rent buat buka baut roda aja tuh. betul Iya. gitu. Jadi jangan sampai ke sana juga. Sama ya kayak dulu kan teman-teman inget nggak waktu baru Impact Race itu rilis ya? Iya. Banyak yang bilang, "Oh, baut roda gua rusak." Yang ngencengin yang pakai Impact. Iya. Akhirnya kita buat video untuk mengedukasi kembali ya Satu kan. kejutan nggak apa-apa, habis itu pakai kunci torsi. Nah, istilahnya gitu. Jadi, itu kan udah berkali-kali sebetulnya Om. Cuma memang mungkin yang kita tangkap terkadang gini, ada beberapa audiens ini yang tidak menyimak secara tuntas Om. Skip. Iya, jadi artinya apa? Ngirit kuota. Iya, edukasinya tidak tersampaikan dengan baik Om. Sorry bro, kalau aku sebelah-sebelah. Iya, nggak apa-apa. Sebelah-sebelah kalau gue. Orang lapangan begini. Ya, orang lapangan begini. Betul. Gue setuju banget gitu. Nah, jadi memang ya kembali lagi ya kalau menurut gue ya
ya moga-moga jangan sampai kejadian yang seperti ini terulang lagi sih Iya. Om gitu. Ini bukannya belain APR ya, Bro ya? Oh enggak, makanya kan kita meluruskan aja. konteksnya meluruskan. berbeda. Iya, bukan masalah ngebela-bela APR. Nggak Betul, sama kayak gue juga dulu audiens tanya sama gue, kok di Om Ayi sekian, nah gue lebih rendah, Om Ayi lebih tinggi, ataupun sebaliknya, itu gue selalu mengedukasinya gitu Om. Iya. Baut yang kita pakai beda, medianya berbeda, ya kan, nah alat torsinya beda. Gaya torsi orang berbeda-beda. Beda-beda. Itu. Jadi di situ kita harus disimpulkan semuanya. Jadi intinya pada dasarnya faktornya itu banyak Om. Banyak. Dan jujur ya, dari alat ini sendiri pun dari 1 sampai di 100 produksi dengan alat yang sama belum tentu ya semuanya baik. Iya. Ya Om. Jadi Iya. istilahnya ada miss-nya juga. Iya. Nah itu udah pasti. Ya kalau kita mau ngomong brand apa Om, kalau ada pertanyaan seperti ini, semua brand akan melakukan yang sama. Yang Iya. bikin kan soalnya manusia. Iya. Manusia juga ada pikunnya. Iya. Ya kan Ini kita gue juga udah pikun ini. Makanya mau bikin kesimpulan tadi saya Nah. tim saya anak saya suruh nulis-nulis nih guys. Padahal baru kita lakukan ya. Betul, Iya. betul. Salah biasa manusia tempatnya salah guys. Nggak Betul, apa-apa. betul, Ya, tempat setuju. salah dosa ya manusia ya. Setuju. Kan suka banyak pertanyaan kemana ada yang komen gini. Betul. Jadi siapa yang benar? Channel sebelah apa channel Om Ayi? Iya. Saya cuma jawab yang benar adalah Tuhan. Manusia tempatnya salah dan dosa. Betul. Itu aja udah. Jawabnya udah paling enak. Iya gitu. Kalau teman-teman bingung mana yang jujur mana yang enggak ya, gue bisa katakan ya kita di sini semua mereview itu ya jujur Om ya. Gue dari 2019 itu di YouTube ya. Ini mungkin gue belum lama juga ya. Ada yang lebih lama ya dari kita gitu. Tapi artinya gue juga nggak bisa membenarkan bahwasanya semua yang gue review benar. Iya. Tapi ya gue belum ada brand yang request ke gue ya untuk ngebagus-bagusin deh Nggak produknya. ada. Gue juga nggak ada. Gitu. Dan Dan kita puluhan guys. Iya, gitu. Kayaknya Jadi- semuanya udah masuk guys. Udah panen lu gitu. Iya, jadi artinya apa namanya nggak begitu juga gitu ya. Semuanya, tapi kan kita semua punya etika ya Om di dalam sini ya. Dan gua kepengen juga ngedukasi ke teman-teman. Nah ini contohnya seperti ada 2 produk di depan lu ini. Iya. Nah ini tetap aja ya kita nggak akan pernah bisa samain yang namanya Milwaukee dengan APR. Ini tetap berbeda. Beda. Ini Ya. ini 8 juta, ini 2 juta. Betul. Iya, ada harga ada rupa. Tuh. Buktinya tadi kita buktikan 3.000 ini nggak buka ya. 3.000 nggak buka, tapi ini dikejut 3 kali kebuka. Betul, gitu. Ya kan? Juga mungkin masalah ketahanan ya. Betul. Ya ini kan udah ratusan tahun berdiri Iya, ya. Kalau betul. APR baru 2 tahun 3 tahun. Iya, Ya, kurang yang kayak lebihnya gitu. seperti itu. Masalahnya tidak semua orang kuat membeli ini. Kan Nah. gitu ya. Makanya sekarang bermunculan dari 2021 ya, Bro. Rebranding yang kayak gini ya. Betul. Produk yang murah meriah. Ya, bagus-bagus saja. Betul. Iya kan? Betul. Bagus-bagus saja, artinya dengan duit yang terbatas, kayak ini kan ini 1, ini dapat 4. Betul. Duit yang terbatas tapi kekuatannya mirip-mirip, kan lumayan. Iya, Yang istilah. beda awetnya mungkin. Betul. Ya kan? Saya walaupun saya yang Anda suka bilang endorse, ya tapi mungkin kalau awetnya ya awetan ini. Ya iya, itu nggak bisa Duit dipungkiri. nggak bohong guys. Dan saya nggak akan diomelin sama orang APR juga ngomong begitu. Betul. Ya kan ada harga ada rupa. Iya. Ya ini duit nggak bohong nih. Betul. Ya nggak? Ya, nah ini juga menarik juga Om. Terlepas dari masalah gimmick, ya memang sebetulnya yang bergimmick itu sebetulnya bukan kita yang nge-review alat. Iya. Sama kan makanya kan. Kadang-kadang tiktokers itu loh. Kita korbannya nih. Nah iya gitu karena kan gini. Sebetulnya maaf ya Om, dulu zaman gua vakum itu banyak Om. Iya. Banyak yang request. Iya. Om request apa review APR gitu ya. banyak, iya. Iya, banyak gitu. Bapak Tapi pada giliran kita review, nah diserang gitu. kita. Iya gitu. Jadi dibayar istilahnya- berapa abang-abangan? Review APR. Aduh, apa DM ke TikTok? Oh, masa? Iya, Oh, giliran gue fallback nggak mau dia. Oh. Padahal kalau mau nyerang, aku minta tolong ya Mas ya. Langsung ke WA. WA saya ada di setiap video. Sehingga kita bisa langsung ngeliat mukanya gitu, enak. Iya, Ngobrolnya iya, enak, iya. Bro. Iya. Nah, itu baru laki-laki. Kalau Iya. yang cuma komen-komen pakai rok aja lah. Iya, pakai rok aja. Langsung ke WA kita bisa ngobrol enak. Betul, Jangan betul. ketemu kayak begini ngobrol-ngobrol. Iya, benar ya setuju. Jadi memang ya. Bayu sampai kantuk-kantuk Bayu. Iya benar. Bayu sampai teler ini yang di belakang layar sampai teler semua. Jadi memang ya itu kembali lagi ya maksudnya gini. Kalau kita justru memang kita nggak bergimmick Om. Iya. Justru kan Seadanya memang gitu. iya. Tapi kita bingung kayak kemarin nih. Ada spek yang tertulis 800. Kita bisa sampai ngebuka 800. Tapi Iya. memang maksa. Ya, maksa. Tapi memang maksa kan kita bilang ya sebetulnya Iya, ya. iya, Tapi betul. memang kebuka gitu. Nah ini masih kita juga disalahkan. Jadi artinya kalau yang gue tangkap ya, mohon izin ya. Jadi gini, audiens yang memang udah muak dengan segala gimmick, ya giliran kita yang mereview, ya kan. Nah habislah kita. Habis kita. Ini kalau yang gue Habis. rangkum, ya kan. Kalau yang gue rangkum. Jadi kemarahan atau kekecewaan, ya kan, yang didapat dari teman-teman ini ya melalui kanal-kanal short, ya kan. Nah akhirnya apa? Nah, tumpahlah di kita, ya kan. Nah, cuma memang hanya saja gini. Terkadang kalau dari gue sendiri ya Om, Iya, iya. gue menarasikan itu gini.
jangan menyalahkan brandnya, Iya. menyalahkan seharusnya ketidaktahuan kita. Iya. Gitu. Nah, contoh gini. Gue mungkin kalau gue bilang kayak dulu ya waktu gue review kemarin itu gue review ada produk dari Tengmor. Tengmor. Di Shopee itu tulisannya 990 nm. Dan ternyata memang kita tesnya di 300 nm. Iya. Tapi gue mengatakan ini sudah worth it buat kita beli. Kenapa gue bisa katakan worth it? Ya kalau kita lihat di 300 nm dengan harga di 200 ribuan dengan satu baterai itu udah worth it Om. Iya, Kita flashback ke 4 tahun lalu. Iya. Ya, GL di Mile Tank Betul. itu paling nggak 500 ribu Om. Iya. Angkanya sama 250 300 Iya. 250 300. Jadi artinya gue bilang worth to buy itu karena memang ya justru udah murah Iya, kalau kita betul. banding compare ya. Betul. Zaman dulu siapa yang paling megang? DeWalt. Iya. Ya kan DCF 900, ya 899 899, ya kan udah 5 juta. Berapa? Itu cuma 1000 ya? Iya, 1000. Cuma 1000 gitu. Nah, jadi artinya gue cuma hanya menarik benang merah dari pricingnya. Iya. Jadi artinya bukannya kita ngebelain brandnya. Enggak. Jadi mungkin kalau kasar bicara begini Om ya. Ini sering kali gue bicara juga ya. Kepengen pinggang nggak sakit jangan beli Grand Max. Nah, belinya itu. Alphard ya Om ya. Atau mobilnya mohon izin bagus, ya. Nissan Serena ya. Jadi artinya seperti itu Iya, gitu iya. ya. Ini kan Paham. sering kali kita bahas juga ya kan sama-sama pintu sliding. Iya, tapi belinya Grand Max pinggangnya sakit. Serena ya kan? kencet, Nah, tapi ribut. Nah, jangan Iya, kalau iya. memang ngerasa dananya cukup ya kan. Nah, belilah yang bagus sekalian. bagus, yang Gitu. Jadi Iya. Itu speknya pasti nggak bohong. Betul gitu. Jadi artinya kalau kita cuma hanya berpikir kayak orang bilang worth it gak sih Grand Max buat kita milikin? Gue bisa bilang worth it. Ya orang murah, bensinnya irit, Iya. bener nggak? Tapi tapi keras bang ya nggak usah ngomong. Iya, Ya itu iya. minornya, sisi minornya istilahnya seperti itu. Nah, mungkin aku menambahkan Ya. bagi Anda yang belum skip ya, mudah-mudahan masalah saya kan kemarin ngomong spek, gimmick. Ini saya jabarkan. Kenapa Om Ai ngomongnya begitu? Betul. Kita juga reviewer paham guys ya. Dan saya yakin Anda semua juga paham. Yang namanya produk murmer itu ya, Ya. kayaknya hampir semua merek. Betul. Kalau kita lihat Kamole aja diklaim berapa? 5.000 nm atau berapa gitu Betul. ya. Banyak, ada Zyper, ada macam-macam lah pokoknya. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya produk murah meriah, ya kita udah tahu sendiri kualitasnya. Betul. Masa ya misalnya APR yang kecil itu 400.000 kita ngarepinya pengen yang hebat-hebat. Betul. Atau misalnya inilah yang di depan ini kita. Ini 2 juta, ini 8 juta sampai 9 juta. Ya kita udah paham lah Betul. dari situ, ya. Betul. Nah, kalau kita membeli produk premium atau minimal produk kelas menengah brand global, bolehlah itu lihat speknya. Betul. Boleh. Betul. Ya kan, boleh kita permasalahkan di situ. Tapi kalau ada produk generik, ya kita udah tahu sendiri lah. Iya nggak? Iya nggak? Mau ngarepin apa? Ya Iya. kan? Tapi kan paling tidak ini produk bisa dipakai. Betul. Ya kan? Buktinya Betul. di pengujian tadi bisa membuka sampai 2700 nm. Betul. Speed 2 dan speed satunya di 2100 ya. 2100 Om. 2100. Tapi di 2700 kita paksa ganti baterai ya. Iya, terpaksa ganti baterai. Jadi gini, mungkin gua luruskan tentang masalah video Om Ai waktu Om Ai bilang spek. Spek. Ya, itu kan produk murah meriah. Iya, kita kesampingin Udah lah. nggak fokus ke spek lagi. Iya. Yang penting kita uji, gitu kan? Itu Iya maksudnya. benar. Jadi gini sebetulnya Tengmor juga kemarin nggak ada tulisannya Om. Nggak Nggak ada ada tulisannya di alat, di dus ya Bay ya. Nggak ada tulisan sama sekali gitu. Cuman memang di iklan dituliskan di 990 nm. Nah jadi gini, sebetulnya mungkin sama. Gue juga kemarin ngomong gitu Om. Jadi gue bilang kita kesampingan tentang masalah spek. Iya. Ya kan. Nah tapi kita ambil dulu benang merahnya dari harga. Ya kan dan hasil tesnya. Hasil tes performanya. Gitu. Jadi Itu, bro. Nah mungkin ini Om Ai istilahnya belum sampai menjelaskan sampai ke sana. Iya, Ya kan Anda jadi langsung kepotong. menjudge seolah-olah saya dibayar berapa sama APR? Ya kan? Aduh. Gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tenang Ya aja mungkin itu. kan namanya terkadang kita ini Om, ya saya sendiri pun gitu. Terkadang ada salah penyampaian dalam kita Iya. menyampaikan. terlalu dini. Iya. Kita pikir mereka juga udah pada tahu gitu Iya. kan. Gitu. Jadi ya sekali lagi gua rangkum ya. Nah, bukannya kita menyampingkan kebetulan banget mungkin Om Ai ngomong spek-spek itu di APR. Iya. Iya, Coba iya. kalau ngomongnya di brand lain sih Iya. nggak apa-apa juga Om. Nggak terlalu ribut. Nggak terlalu ribut. Iya. Istilahnya begitu gitu. Iya. Nah, ya cuma artinya gini di video ini ya, gue sekalian pengen mengedukasi juga ke teman-teman ya bahwasanya ya sekali lagi tentang masalah satu buah torsi ya itu tidak akan pernah bisa membedakan ya hasil torsi dengan menggunakan baut kasar ataupun baut halus Om gitu. Ada kasar, ada halus. Kencengin 1000. Bukannya menurut ente sama nggak? Sama. Sama. Itu benang merahnya tuh. Kesimpulan dari Bapak Gugun Sama. Gunawan. Makanya nanti ya mungkin kalau gue bilang sama ya lu nggak ngetes ini nanti lihat. nanti kita bikin Aku juga medianya. pengen lihat. Aku pengen lihat.
Medianya kita Iya, bikin. Om. jadi Mas Gugun ngalah atas permintaan Anda, ngalah. Dia nanti juga ada bikin langsung velgnya ditempelin di situ. Iya. Ya, bagus Mas, bagus ya, masih muda, udah hajar aja terus ya kan. Kalau saya kan udah senja, udah begini-begini aja santai. Ya, karena sekali lagi Om, ya kita ini berangkat dari pengalaman. Iya. Ya Berbeda nggak apa-apa, berbeda itu biasa ya. kan? Betul. Malah bagus loh Anda itu enak ya. Ada panutan YouTuber A, YouTuber B, YouTuber C ya kan. Betul. Tinggal tonton oh si A tipe ini sekian, si B sekian. Kan enak. Betul. Jangan Anda langsung simpulkan, oh berarti si Anu bohong, si Anu aduh jangan. Ya. Beda guys. Beda. Karena kita juga dulu kita nggak pernah mendisklaimer bahwasanya misalnya hasil tes dari Om Ai lebih Yang tinggi. terbagus. Iya kan? Enggak. Terus gua disclaimer gitu. Oh, dia nggak real, lebih real di gua. Jangan. Nggak berani sih Nggak kita bisa. ngomong gitu. Saya nggak berani. Nah, kita Nggak nggak berani. Jadi Emang siapa gue? Iya, Iya kan? gitu. Jadi artinya ya banyak faktornya. Apa yang membedakan? Yang tadi gue udah sebutkan ya semuanya gitu. Mas Gugun pasti tahu dyno test. Ya. Ya kan orang Betul. otomotif pasti tahu. Betul. Itulah sebenarnya yang namanya tes RPM dan torsi yang sebenarnya. Betul. Kalau sama mobil ya. Betul. Nanti kelihatan torsinya berapa mesin ya, RPM putaran roda berapa. Betul. Saya 4 tahun nge-review produk-produk Grinda dari mulai Grinda yang paling premium sampai kelas bawah. Belum pernah yang namanya RPM-nya itu sama sesuai spek. Nih saya baru ngomong nih ya. Mungkin Iya. Mas Gugun juga Ya. berasa ya. Betul. Mak kita speknya misalnya sekian, hasil ukur kita ada selisih 2.000 atau 1.000. Betul. Merek Bosch berapa? Anda lihat aja itu channel saya itu. Yang Bosch itu ada 4 tipe yang listrik. Tertulis berapa di Grinda Bosch, padahal itu Grinda Bosch harganya sejuta lebih. Iya. Ya. Realnya cuman berapa? Ada selisih 1.500. Ya, Dongceng juga ada selisih. Yang HL ada selisih. Itu biasa. Betul. Tapi saya sadar betul guys. Apa sadarnya Mas? Alat ukur saya apa? Lah, kalau saya mau ngeklaim ini nggak benar, ini gimmick, Bosch gimmick, Ya. Makita gimmick, Betul. disomasi bisa gua? Iya. Ya nggak? Ya, jadi nggak? Disomasi. betul. Kita sadar bahwa alat ukur kita harganya cuma 80.000, Betul. 120.000. Mm-mm. United kayak gini paling 200.000. Betul. Iya Betul. kan? Betul. Mau ribut-ribut sama brand. Ya kan gitu kan ini gua nggak ngerti gua marah. Gaya gua begitu. Iya, iya. Mau ribut-ribut gua gara-gara ginian. Iya kan? Nggak bisa, guys. Nggak Betul. bisa. Betul. Coba deh kalau diinget-inget lagi, itu Betul. RPM mau yang cordless mau yang listrik pasti beda. Betul. Tapi kan nggak ada yang bilang gimmick. Betul. Gitu Betul. loh. Jadi ini gua tambahin Om. Jadi yang penting kan fungsinya kita sebagai reviewer. Betul. Oh, tapi dengan RPM 8.000 udah cukup. Betul. Iya kan? Betul. Bisa jadi kita yang salah. Aku nggak mau Betul. sok komentar, bro. Betul. Bilang, oh ini bohong ini Betul. gimmick ini. Betul. Termasuk ini. Ya. Kalau mengukur RPM yang agak benar mendekati itu di bor. Iya. Di bor mendekati. Betul. Tapi kalau di Grinda pasti lari itu. Betul. Kenapa? Karena ya infrared ya, bro. Betul. Kalau kayak dyno test di mobil kan langsung diputar di situ. Betul. Jadi asnya langsung nempel Iya. gitu. Kami nggak punya, bro. Iya Nah, kan? benar Kami Om. nggak Jadi punya. betul. Jadi yang kita tambahkan adalah gini. Di saat hasil tes ini dia lebih besar, kita juga nggak bisa mengklaim itu berarti istilahnya lebih baik. Di saat dia lebih rendah, kita nggak bisa mengklaim juga bahwasanya lebih buruk hasil tes kita. Gitu. Paling enak tuh kalau ngobrol sama orang yang ngerti. jadi emang kita tuh main harus jauh, bro. Sekolah yang jauh, main yang jauh, Betul. ya nggak? Pengalaman cari sebanyak-banyak yang jauh gitu Betul. loh. Nah, jadi nggak goblok-goblokin orang. Iya. Gue ini goblok-goblokin, bro. Om Ai goblok. Om Ai nggak pakai logika. Iya. Nah, baut konstruksi buat ngetes kunci apa? Impact crank. Brother, Iya. pakai ini dong, pakai baut roda. Iya. Masya Allah, Betul, dipikir betul. kalau ini baut roda terus real gitu? Agak. Ya, Agak. jadi intinya mungkin ini gue berbagi pengalaman hidup ya Om Ai ya. Tapi gue nggak marah, bro. Nggak apa-apa. Ini memang gaya ngomongnya abang. Betul, abang betul, kan betul. gitu ya. Betul, betul. Emang kadang naik turun Betul, biasa. betul. Lugas. Betul. Nah, jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan ya kan bahwasanya Menjudge. apa yang kita lihat itu tidak seperti apa yang kita kira juga. Iya. Ya kan? Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwasanya ya nggak ada ya Om ya. Kita manusia pusatnya salah. Iya, ya. pusatnya Kita, salah. kita bisa bicara karena kita berdasarkan punya pengalaman. Ya, jadi istilahnya ya kayak zaman dulu juga semua orang bodoh. Cuma Iya. kan kita learning by doing aja. Nah, learning ya kan? by Jadi doing. istilahnya belajar Iya. terus pendewasaan di lapangan dengan pengalaman yang kita punya. Nah, kita berbagi kepada teman-teman. Nah, Iya. makanya kayak pribadi gua Om, kalau gua main sama siapapun gua lebih baik menjadikan diri gua seperti mangkok yang kosong. Iya. Ya kan? Jadi Iya. semua gua tangkep, semua gua rampung, ya kan? Nah, yang nggak baik gua buang. Nah, Iya. yang baiknya gua taruh dia di Itu mangkok. yang saya maksud mainnya yang jauh tuh begitu, guys.
Kalau orang tua ngomong kan begitu guys. Betul. Kadang-kadang kiasan pakainya. Betul. Mainnya yang jauh itu begitu. Betul, Bro. betul. Gitu. Jadi istilahnya Jangan sok tahu gitu ya. Betul. Makanya ya jangan sampai menyimpulkan terburu-buru ya kan bahwasanya kita hasil tes yang paling valid, yang paling benar. Nggak bisa ya. Gitu. Sekali lagi setiap brand itu menuliskan RPM pasti alasannya tuh ada. Ada. Belum lama kemarin itu sama Om, ada brand juga nih. Iya. Belum gua kerjain juga. Iya. Sama Om Gugun ini RPM sekian ini berdasarkan hitungan dari rotor ya. Iya. Gitu. Dari rotor Bukan langsung. dari Bukan dari Anfield, cat endingnya. ataupun apa. Iya, gitu loh. Nah, dia udah menjelaskan itu gitu. Dari dinamonya. Itu. Ini berdasarkan perhitungan dari rotor. Jadi harus digarisbawahi juga Iya, ya, teman-teman ya. Artinya kan begini. Kita tetap mengasih tahu apa yang ada. Ya, apa yang ada. Iya, apa yang ada hasil tesnya ya ini gitu. Terkadang kalau kita bilang what to buy ya artinya beginilah ya. Ada beberapa poin yang memang kita harus wajarkan. Makanya kembali lagi Om, kita harus mengerti juga memang. Iya. Makanya jujur sama ya, berkomunikasi dengan orang yang nggak paham itu sulit. Sulit banget. Tapi kalau kita Dan itu suka memancing emosi ya. Betul. Kadang-kadang ya. Betul. Kecuali orang kita ngobrol sama orang yang nggak tahu tapi langsung face to face berhadapan enak Betul, itu enak juga. betul. Tapi kalau searah giliran di fallback nggak mau, itu repot tuh. Repot. Bener. Terus saya tambahkan lagi kenapa sih saya masih Bro Gugun bagus ya. Dia coba juga nanti sama velg itu bagus ya. Nanti perbendaharaannya kan semakin banyak, Anda semakin nonton semakin lengkap. Tapi saya sih masih dengan gini aja lah, udahlah saya udah tua ya. Ya. Gini aja nanti kalau lebih lengkap ada Mas Gugun, ada yang lain-lain banyak. Nah, Iya. kenapa saya milih baut ini? Saya perlu sampaikan ke Anda misalnya coba cari yang Dongcheng DCPB 298. Nah, ini spek pada Milwaukee ya. Nanti akan ada review lengkapnya. Di sini baut, ada lambang baut maksimal M33. Di pengujian tadi sama Mas Gugun dibuka 3000 Nm pada M27. Betul. Mana ada tulisan di spek yang Anda suka, speknya bang, ya kan? Ada nggak tulisan spek pada power tool impact Quran itu? Bolt size recommendation, baut L300 sama Fuso. Ada nggak Mas Gun? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Satuan baut itu adalah M. Betul. M itu diameter. Betul, Nah, setuju. itu Milwaukee. Setuju. Ini brand kelas menengah. Capacities, bolt size M12 sampai M16. Artinya bahwa Dongcheng DCPB 298 ini dengan torsi 300 Nm didapat pada baut ukuran ini M16. Kalau impact Quran ini dibuka pada M27, ya nggak mungkin diukur sampai 300 Newton, pasti di bawahnya. Betul. Karena baut lebih gede kan torsinya bukannya semakin berat ya. Mas? Betul. Makanya dulu juga kita sebetulnya edukasi itu Om nggak bisa kalau kita bilang ini kita buka di baut 41 kita coba. Karena ada juga baut 41 itu adalah ukuran kunci. Iya, kunci. Ada juga yang M23 itunya Iya, 41 ada. ada. Jadi itu nggak bisa dijadikan satu acuan untuk kekuatan torsi. Nah, acuan torsi itu adalah Nggak bisa. M-nya. M-nya berapa? Itu. Diameter dratnya berapa? Betul. Itu. Makanya saya masih kekeh. Ya saya kan reviewer power tool. Lalu power tool itu entah yang premium, yang mahal-mahal, Makita, DeWalt, Milwaukee, Flex. Pakainya bolt size recommendation M berapa sampai M berapa. Makanya saya pengujiannya pakai ini. Betul. M27, M24. Kalau ukuran kagak ngaruh. Betul. Iya? Betul. M-nya Ya, gitu M-nya loh. yang menjadi acuan. Kecuali Dongcheng dan Milwaukee sudah merubah bolt size recommendation L300 sampai truck ankle. Nah, Betul. itu saya harus ganti baut ankle nanti. Ya. Gitu, Bro. Kalau saya. Iya. Ya, karena Enggak. kan waktu saya juga sedikit, Iya, ya kan. betul. Tenaganya udah sedikit. Betul. Tapi kalau masih muda-muda banyakin pengujiannya ya. Kalau saya review ya sudah yang gini-gini aja ya. Ya, Iya. Jadi artinya memang kembali lagi yang kita bisa menjadikan tolak ukur adalah M-nya, Om. M-nya, memang Ya, M-nya. gitu. Karena nanti kalau udah lama deh berkecimpung mungkin di otomotif ataupun di alat berat ya Om, nanti akan nemuin M ya juga banyak nanti, nemuin juga. ya ininya M20 tapi bautnya 45 45 misalnya lebih gede. ya kayak gitu. Bisa, Jadi bisa. istilahnya murnya lebih gede daripada bautnya. Nah, itu kan sesuai semua tergantung kebutuhan Om. Iya, betul. Ada istilahnya yang memang dia butuh flanknya gede ya kan. Akhirnya kita harus pabrik bikin ya kan gitu. Dan biasanya itu mur-mur yang kayak gitu susah nyarinya. Kalau nggak harus bawaan mobil Om. Karena Iya, kan kalau yang dijual umum, lebih tepatnya itu M25 pasti pasangannya berapa nih? 41 misalnya, Iya, umumnya standarnya dia yang dijual seperti itu. Tapi kalau udah bawaan mobil udah susah. Gitu. Nah, jadi sekali lagi memang
Ya, yang menjadi acuan utama itu adalah ukuran baut dari bautnya itu sendiri, M25, ya kan? Nanti Anda Gitu. lihat lagi aja kalau yang suka banyak kan koleksi DeWalt, DeWalt apa? Dongceng ya, Iya. yang impact brand. Perhatiin, bolt size recommendation atau ukuran bolt size-nya Iya. M berapa sampai M berapa. Betul. Artinya torsi itu, torsi maksimalnya impact current-nya itu ya di M itu gitu. Iya. Di M itu gitu loh. Gitu. Makanya saya nguji ya pakai baut yang M ini. Iya, Gitu guys ya. seperti itu. Karena ya saya reviewer ya, saya yang sedikit ilmiah aja lah Ya. gitu ya, ilmiah aja lah. Betul. Karena saya harus sesuaikan kira-kira pengujian saya dengan spek sesuai apa enggak. Betul. Gitu. Betul. Nah, masalah pengaplikasian nanti di truk atau di mana ya itu sih memang mestinya kita turun langsung Ya. bikin konten kedua. Betul. Nggak bisa di satu video review itu akan panjang sekali ya, Bro, ya. Betul. Ya, itu setuju banget. Dan satu hal lagi sama seperti pengelasan tadi Om. Iya, Nah, dulu pengelasan bodilas tuh. Iya, dulu itu waktu di G3 kita pakai baut shear. Ya. Atau yang kayak jengkol tuh belakangnya. Yang ya. pantatnya bulat. Betul. Nah, itu kan kalau dulu kita pernah ngebahas juga di Makita Om, apa namanya itu alatnya? Zero wrench kalau nggak salah. Iya, iya. Nah, jadi kalau dia selesai ngencengin dia patah. Ya kan? Nah, itu dia kalau pakai itu dia nggak muter belakangnya. Nah, tapi umumnya baut itu gampang melar Om. Iya, iya. Akhirnya kita kembali lagi ke settingan awal, ya udah gitu, nggak dilas. Karena memang dilas itu susah Om buat Susah. gantinya. Gitu Itu 3 bulan sekali yang saya awal-awal tahun 2021 ya. Ya. Gonta ganti baut guys karena dol. Ya. Itu Betul. kalau lagi ganti bautnya nyopot pakai gerinda itu seharian Betul, bro waktu. betul. Nyopot Ya. 4 aja seharian Benar. karena angle-nya susah kan? Betul. Angle-nya susah. Betul. Gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan masalah bagian belakang Akal-akalan ini supaya gampang bukanya gitu. Iya, dilas ataupun tidak dilas itu tidak menjadi satu buah alasan sebetulnya. Karena kemudahan dilas itu adalah pada saat kita ngetes. Jadi nggak perlu ada penahan belakangnya. Penahan belakang. Gitu. Iya. Supaya nggak ikut muter pada saat Betul. kita ngencengin. Betul. Tapi kalau baut dol susah gantinya. Iya. Gitu. Jadi artinya ini harus digarisbawahi dulu lah. Ya pada dasar intinya memang semua nanti akan terjawab pada intinya mungkin kalau memang omongan kita ini menjadi kosong, ya kan? Nah, nanti mungkin teman-teman yang udah punya banyak pengalaman ya bisa berbagi pengalamannya juga di sini ya. Mungkin kurang lebih seperti itu Om Aya. Nah, Gitu. terus masalah ini berarti ini di 2 juta menurut Mas Gun gimana nih? Bagi Iya. yang mendang-mending nih. Iya, sebetulnya kembali lagi kalau kita mau ngomongin masalah ini dengan harga 2 juta dengan hasil tes tadi ya. 2.700. Kita ngomong 2.700 saja deh. Yang tadi yang gampangnya berapa tadi Om ya? Tadi kita agak lupa nih. Di bawah yang ya. gampangnya dia membuka tadi di 2.600 ya? 400. 2.400 ya? 2000. Mudah banget ya. Mudah ya. Nah, kalau tadi kita sebut aja deh Om. Nanti kalau 2.400, kita ngomong 27 kan itu 27 udah maksa kan gitu. Dipaksa-paksa, iya. Sebetulnya DeWalt juga dulu kita paksa Om sama Milwaukee. Paksa. Ini juga tadi. Lah, tadi juga 3.000. 3.000 dipaksa, guys. Iya, gitu. Cuma kita ambil lurusnya aja daripada rame ya kan Iya. nih. Kita bikin lah ya, ini anggap kita dari 2.400 itu mudah ya kan untuk membuka ya. Nah, kalau menurut gua dengan harga yang ditawarin ini berapa sih Om? Ini 2 juta 2.200, 2.100. 2.200.000, 2.100.000 ya. Nah, sebetulnya kalau menurut gua baterainya 2 ya. Dua. Baterainya 2 6 AH. 6 AH ya. Iya. Sebetulnya kalau menurut gua ini masih worth it aja Iya. Om, buat kita milikin ya dengan Iya, harga segitu. Dengan hasil tesnya. Nah, ini sekali lagi hasil tesnya. Karena kalau kita komparasikan dengan yang produk yang flagship ya, Iya. seperti Brand Milwaukee yang ya kan, terus Milwaukee. DeWalt, Bosch ya nggak Ya, akan harganya nggak akan ada Nggak gitu akan loh. ada. Nggak Jadi akan. artinya kenapa karena mohon izin ya teman-teman ya, kita ini kalau suruh megang brand flagship itu mungkin udah nempel di badan. Iya, iya. Saya juga penggunanya Iya, memang, iya, iya. makanya channel kita dulu berangkatnya kan dari DeWalt karena memang kita pengguna Om. Pengguna. DeWalt, user. Milwaukee, ya. Jadi Iya. artinya kita memang ngegunain itu merek gitu. Jadi Iya. kalau kita mohon maaf kalau kita bilang kita udah lengket dengan produk-produk flagship ya memang kita udah lengket gitu. Jadi kenapa kita bilang ini worth it? Sekali lagi kita ya ini bukan ngebandingin apple to apple ya. Iya. Tapi kalau kita ngebandingin ini dengan brand lain mungkin selisih yang setara ya Om ya, maksud gua mungkin selisihnya cuma sedikit-sedikit aja mungkin. Iya, iya. Gitu. Jadi artinya dengan apalagi di era zaman dulu harga segini nggak akan ada tuh Iya. nemu impact yang seperti ini gitu. Nah, tapi ya semua kembali lagi tergantung teman-teman Iya. lah ya. Tapi kalau punya duit Gitu. belinya yang kayak gini, guys. Ya, gitu. Ini mungkin 10 tahun ya nggak rusak lah. Ya, betul, Untuk betul. pemakaian yang biasa, Betul, normal 10 betul. tahun mah awet. Betul, 3 tahun lalu betul. saya pernah bikin konten bongkarnya yang ini nanti Anda tonton aja ya. Itu udah Milwaukee-nya buluk banget. Betul. Ya. Itu masih jos banget. Betul. Jos banget. Betul, Cuman betul. dulu yang saya punya itu belum ada one key-nya. Ya, kalau ini udah seri one key. Iya, nanti kita coba ya, nanti sama-sama belajar. Saya juga belum pernah nyoba. Betul. Fitur-fiturnya bagaimana. Betul, Iya kan? betul. Setuju Ya banget. memang ini pilihan yang murah meriah guys ya. Ya. Murah meriah 2 juta kita udah bisa buat
buat buka-buka yang berat-berat seperti Betul. itu. Tapi saya juga nggak bisa mengklaim bahwa apakah bisa buat roda Fuso, roda Hino, saya nggak berani ngomong. Betul. Nggak berani ngomong. Apalagi kalau ada muatannya, iya kan? Betul. Ban kempes itu kan tidak mengenal waktu dan tempat. Betul. Bisa lagi ada muatannya, bisa Betul. ya bro ya? Setuju. Muatan 40 ton, 30 ton yang kayak gitu. Betul. Tapi yang jelas pada M27 nomor kunci 46 di 2400 Nm gampang. Ya. Gampang. Betul. Itu. Jadi bahasa kita reviewer, saya sama Mas Gugun itu begitu. Sekian Newton pada M sekian. Betul. Iya kan? Betul. Kalau itu pasti. Betul. Itu pasti. Saya pegang teguh. Kalau nggak percaya tinggal datang ke sini. Iya. Kan gitu betul, aja betul. ya. Nah ini sama gue tambahin juga Om, Ya, kayak siap. kan banyak juga ya yang kalau yang dulu yang gue komentar ya. Aduh Bang itu 1000 Nm ya kan. Mendingan beli yang ini Bang. Iya. Ini katanya bisa sampai sekian Nm, harganya murah. Nah, jadi membandingkan antara APR dan Milwaukee ataupun produk low entry, nggak mesti APR ya, produk low entry dengan produk yang flagship itu nggak akan pernah ketemu. Iya. Ya, sama kayak dulu kita zaman banyak kok sampai komentarnya sekarang mungkin masih ada ya. Orang komen di DeWalt, di Milwaukee, di Makita, ngapain Bang beli Makita belasan juta? Ya kan, mendingan beli ini harganya segini tapi bisa ngebuka sampai berapa Nm. Iya. Nah, komparasinya kemana? Ya kan, mau ke hasil tes Nm-nya atau ke durability-nya? Nah, keawetannya. Itu yang bedanya itu Iya. keawetannya. Secara tes itu memang mungkin kita bisa bilang menang, Mirip. ya Mirip kan? atau Ya, menang? ya mirip atau menang nih. Ya, yang flagship kan bisa kesusul. Iya. Tapi kalau kita ngomong durability udah pasti begini. Iyalah. Ada harga ada rupa. Nah. Uang takkan pernah berdusta. Betul, betul, setuju banget Iya, gitu loh. Jadi siap, siap. pasti berbeda lah Om ya, gitu Iya, sekali lagi. Jadi benar-benar memang ya kita harus peka sih lebih tepatnya Om. Lebih peka. Ya pada dasar intinya ya kembali lagi kita semua di sini cuma mereview alat ya Om ya. Iya, Semua sama. Mau siapapun, mau channel yang baru ataupun channel yang lama, semua pada dasar intinya sama, Iya. ya kan? Nah, nggak ada tuh yang namanya istilahnya kita brand ngomong ke kita bagus-bagusin ya. Iya. Baik. Nyetir kita. Nggak bisa, kita Nggak bukan ada. boneka ini. Nggak ada. Kita Kalau bukan. berantem masalah brand, aku sering. Apalagi dia nih. Kita ngotot-ngototan ya. Iya. Suruh beli Betul. begini guys. Pai, nanti ngomong di depan videonya bilang beli ya. Jangan bilang endorse ya. Saya angkat tangan bos. Angkat tangan. Saya nggak bisa kalau begitu. Saya pernah ribut 1 sama 2 brand. Saya nggak bisa untuk mengaku-ngaku bahwa produk ini saya beli. Kalau ini memang di endorse dari Milwaukee Indonesia ya nanti saya bilang. Ya. Betul. Dan nggak bilang, seringnya saya cukup bilang, halo guys, hari ini saya kedatangan Milwaukee Impact Rand dengan tipe bla 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 bla. Ya. Gitu ya. Betul. Ya video-video saya. Guys, hari ini misalnya saya lagi di backgroundnya Dongcheng. Guys, hari ini saya lagi bahas Dongcheng tipe terbaru, tipenya ini nih. Kan nggak pernah saya ngaku-ngaku beli, Betul. seolah-olah supaya Anda percaya. Ya. Itu yang saya suka ribut sama brand tuh itu guys. Ya. Ya. Betul. Itu. Betul. Tapi kalau brand nyetir seumur-umur gue 4 tahun nge-YouTube nggak ada sih. Betul. Nggak ada. Betul. Kecuali kadang gini, Pak I kayaknya ada yang salah itu. Spek yang ini belum dibacakan atau fitur-fitur yang ini belum disampaikan. Nah, itu suka begitu. Betul. Itu wajar ya, kita harus revisi ya, Bro. Yang begitu ya. Betul. Betul. Revisi. Tapi kalau nyetir nanti dibagus-bagusin ya. Enggak. Betul. Enggak ada, Bro. Betul. Betul. Kan nggak perlu juga saya harus sampaikan Iya. screenshotnya, udah nggak usah lah itu kan dapur ya. Setuju. Nggak ada loh, nggak ada. Betul. Betul. Nah, sebetulnya dari brand itu ada sisi bagusnya Om. Iya. Nah, ini kalau kita mau ngomong ya, G3 tuh banyak video yang non public, Iya. yang sifatnya pribadi tuh di dalam Pribadi, YouTube banyak. banyak. Kalau udah di Banyak. bawah spek tidak ditayangkan. Iya kan? Nah, artinya kenapa Bang nggak ditayangin? Nah, kita lapor ke brand. Iya lapor. Nah, dari brand ini nanti dia ada revisi, ya, revisi alatnya, Alat diperbaiki atau memang dulu. ada yang miss. Nah, nanti dia kirimkan kembali, ya. Nah, dulu pernah Om kasus ini gerinda listrik. Ya kita hasil tes itu memang panas. Iya. Nah, brandnya nggak terima. Saya akhirnya fight sama brand nih, kalau Iya. teman-teman biar tahu, Iya, ya. dia tahu. Kita fight sama brand. Loh, emang ini panas. Hasilnya memang segini. Nah, kata brandnya, mana ada gerinda dipakai buat motong nggak panas? Ada, kata saya bilang Iya, begitu. iya. Bedanya apa? 2 baut kita potong sama 4 baut kita potong. Harusnya kan yang lebih panas yang 4. Nah, ini yang lebih panas malah yang 2. Iya. Gitu. Jadi istilahnya di sini kita komparasikan langsung kepada brand gitu. Nah, berarti kan dari situ kan apa? Oh, ini berarti ada terjadi apa? Nah, brandnya ini melakukan apa? Evaluasi. Iya. Nah, kenapa kita nggak publik? Ntar dulu, Om. Bukannya kayak begitu. Orang juga butuh ya perbaikan. Iya. Istilahnya kayak gitu. Jadi artinya
berikanlah kesempatan dia untuk memperbaiki. Iya, iya. Iya kan gitu. Karena kita ini di sini bukan kita ngejelek-jelekin brand, bukan. Tapi kita di sini sambil mengoreksi apa kekurangan di setiap brand. Nah, itu. Itu ya kan. Betul, Itu sebetulnya sih Om ya. Iya. Jadi kembali lagi kita pun juga kalau kita mengatakan ini gimmick tulisannya yang ada di APR. Iya, makanya kan kita bilang di video juga kita katakan Iya. ya. Memang ya tulisannya begini yang tertera, tapi ya kita kembali fokus sama apa? Harga dan hasil tesnya aja. Hasil tesnya aja. Gitu. Nah, Iya kan? Kita udah nggak ada waktu lagi ngebahas itu. Iya, Di video. istilahnya seperti itu ya. Jadi kembali lagi ya kalau untuk masalah gimmick yang tertulis di sini yang sebetulnya di zaman dulu juga udah ada. Sudah ada. Udah ada di zaman JLD pertama yang Iya. hitam itu kan. hitam. Itu udah ada. Udah ada. Yang paket JLD beserta apa itu Gerinda ya Gerinda. kalau nggak salah. Kombonya dia lah. Iya, kombonya dia itu udah ada di zaman-zaman di era dulu lah. Iya, Istilahnya seperti itu ya. Cuma kan ya kembali lagi artinya kan sekarang mungkin dari pihak justru gua alamin ya dulu waktu pas di eranya JLD Miltank, akhirnya mereka berboyong-boyong tuh. Ryu dulu gua tes ya kan, akhirnya mereka berboyong-boyong apa? Berbenah diri kan? Iya, iya. Berbenah diri akhirnya memperbaiki, akhirnya nulis dengan realnya. Realnya. Gua ada tuh ngebahas di video juga Om. Iya. Wah sekarang Impact ini udah real, ya kan? Udah real. Nah, tapi kalau kita bilang, Bang ini kembali lagi seperti APR ada yang nulis spek melebihi lagi, ya terserah. Tapi kan hasil tes kita nggak mengamini. Iya. Mengamini nggak ini 5.000? Enggak kan? Nah ya udah. Cuman gitu mentok loh. di 27. Nah itu. Di video pertama saya cuman berani mentokin ke 21. Iya, jadi kita- 2100. Betul. Karena apa? Saya takut bautnya dol atau kunci torsinya yang patah. Betul. Ini terus terang baru pertama kali gua Betul. ngencengin sampai 3000 Nm. Sama tuh. gue juga baru pertama. Gila, ngeri bro, ngeri, Iya. ngeri banget. Itu kunci torsinya begini nih. Iya, Iya kan? benar. Ngeri banget. Permasalahan video APR emang kan di video-video pendek ya, TikTok, Shopee kan suka memang ya lebay lah gitu Iya, ya. nyeleneh ya. Nyeleneh ya. Ya kalau saya tidak melihat ke arah sananya guys. Yang penting alat datang kita uji, ya sudah hasilnya begitu. Iya, Ya, karena itu aja kan tugas iya. kita. Kita mau komentar juga nggak bisa, Nggak Om, karena kan bisa. kita belum coba. Iya belum coba. Heeh. Kalau udah kayak gini kan enak. Iya. Bahwa kita udah buktikan sendiri video tanpa dipotong. Iya. Di 2400-an ya. Betul. Gampang ya. Betul. 2700 maksa. Sama kayak Jitul yang kemarin kita coba di 1500 Nm gampang, di 1800 dipaksa. Betul. Gonta ganti. Dan itu juga saya sudah sampaikan ke di penutup videonya ya. Saya sudah ngomong itu dipaksa berkali-kali gonta ganti baterai menggunakan baterai bawaan. Oke Mas Gugun, Siap. saya thank you banget. Sama-sama. Ya, Mas Gugun, juga timnya ya udah sengaja datang ke sini dari Pondok Labu jauh juga loh guys ya. Macet? Lumayan. Lumayan 1 jam lebih biasanya. Iya. Nah, ini jauh-jauh orang kota datang ke desa. Walah, enggak lah Om, sama aja lah. Sama aja. Nanti kapan waktu kita sambung lagi, saya main ke sana kalau udah pengujiannya jadi. Sama-sama belajar kita Siap, ini ya. bener, Tidak bener. ada yang terbaik, tidak ada yang paling benar ya. Betul. Semua hanya mendekati saja. Betul. Adapun beda si Anu, Mas Gugun sama saya beda, itu juga biasa. Iya, Nggak usah betul. pada ribut-ribut lah itu Betul, ya. betul. Karena itu nggak baik. Nanti Betul. malah timbulnya jadi dosa. nggak Iya, enak ya. benar. Bagi Anda yang belum subscribe G3 Channel, ini sebenarnya untuk Impact Brand cocok banget. Ini. Tepat ya, orang pertama yang menguji Impact Brand di Indonesia, ya beliau ini. 2019, saya 2021 baru yang lain-lainnya. Ya, langsung subscribe aja, ada TikToknya, ada IG, Iya, ada Om. ya, Ada. nanti ditampilin yang edit ya. Iya. Itu jos banget, lucu-lucu. Aku suka nonton video shotnya ya sama si Bayu, kocak banget ya nggak? Waktu itu Bayu bikin konten apa ya yang kocak ya? Dia yang ditiup pakai itu blowernya molar tuh, Oh iya. yang rambutnya berdiri semua. Iya, benar. Ah, lucu-lucu guys. Kalau mau tidur nontonin Bayu, kayaknya asik juga tuh. Oke guys ya, semoga video ini bermanfaat. Samping kiri saya Gugun, G3 Channel. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.